Oke, 18.40. Oke, artinya masih sekitar 1 jam lagi. Sekitar 1 jam lagi, 18.40. KL 809 dari Kuala Lumpur. Berangkat dari Kuala Lumpur 18.10 dan perkiraan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pukul 18.40 dan masih sesuai jadwal. Karena masih ada sekitar 1 jam lagi. Oke, Bung Wisli, kita bahas lagi tadi. Nah, kalau selain menyatukan pelatih, asisten pelatih dan juga timnasnya sendiri, pemainnya sendiri, tapi kan ini waktunya juga singkat sekali, hanya 2 bulan menuju bulan Maret. Gimana caranya agar ya chemistry itu bisa terbentuk dengan cepat? Yang pasti berhubungan dengan Departemen Teknis PSSI itu harus bekerja sama. Kita juga nggak punya Dirtek saat ini. Sebenarnya itu adalah bagian dari mempercepat pekerjaan. Tadi saya katakan blueprint itu yang kita tunggu. Game plan-nya seperti apa? Filosofi bermain akan seperti apa? Apakah tim pelatih baru ini membentuk filosofi di luar kebiasaan para pemain kemarin di era Sintayong? Nah, kalau emang benar, itu kan harus disampaikan dengan cepat, disampaikan juga kepada para tim asisten pelatih, saya butuh pemain yang seperti ini. Yang kita harapkan adalah jangan sampai kemudian pemain-pemain seperti Marcelino, Rizky Ridho, Witan dan lain dan Egy itu kehilangan lagi kesempatan karena bertambah lagi nanti pemain naturalisasi. Tadi sudah saya senang mendengar Mas Ita bilang jangan tutup kesempatan para pemain lokal, harus diberi kesempatan untuk bersaing dengan teman-teman diaspora. Jadi mempercepat itu, saya menunggu kerjasama mereka dengan Departemen Teknis di Federasi, di PSSI. Siapa orangnya, siapa dirteknya, ya harus ada cepat. Karena mereka lah yang membangun kurikulum pekerjaan itu, program itu harus mereka. Oke, Bung Isan, tadi direktur teknisnya, kemudian asisten pelatih yang dari lokal juga namanya masih jadi tanda tanya. Ini kenapa sebenarnya pernah akan disampaikan? Tidak mudah ya mencari direktur teknik karena kalau kita tahu background direktur teknik jelas dia yang harus menjawalantahkan blueprint yang diinginkan oleh federasi untuk sepak bola Indonesia. Enggak cuma tim nasional, tapi karena tim nasional sebenarnya hanya puncak dari program pembinaan kita dari akar rumput seperti itu kan, bagaimana membina usia dini, bagaimana membina sumber daya manusia sepak bola kita mulai dari pemain, pelatih sampai wasit, bahkan begitupun juga dengan kompetisi yang sekarang sudah ada mulai dari Liga 4 bahkan dari level amatir sampai pro, ada Liga Nusantara, Liga 2 dan Liga 1. Jadi maka ini bukan perkara yang mudah untuk mencari, tidak hanya mencari tapi juga tidak mudah juga untuk orang siapapun namanya dengan nama besar apapun misalkan yang ada di Eropa saat ini untuk bisa langsung menerima tawaran untuk menjadi direktur teknik yang mereka tahu jelas ini bukan hal yang gampang, ini bukan hal yang bisa dilakukan dengan cara instan untuk mengubah sepak bola Indonesia. Karena kita tahu Patrick Kluivert datang jelas tuntutannya timnas, tapi di satu sisi juga saya sudah berbincang dengan beberapa petinggi klub, mereka juga berharap Patrick Kluivert membenahi komunikasi dengan para klub. Karena apa yang telah dilakukan oleh Coach Shin dalam 3-4 tahun terakhir, efektifnya mulai Januari 2020, ada kerenggangan antara pelatih tim nasional dengan klub-klub. Itu pun kita bisa lihat dalam 2 tahun terakhir sempat ada polemik dalam pemanggilan pemain timnas seperti itu, dan Coach Shin hanya mengirimkan asisten pelatih Coach Nova Arianto untuk berbincang dengan perwakilan klub. Nah, ini yang diharapkan Patrick Kluivert bisa membenahi itu. Di luar itu lagi pembinaan, karena dengan klub ini kan juga akan jelas, karena siapapun kita harus fair bahwa pemilik pemain dan semua yang berdarah-darah untuk sepak bola Indonesia ya ada klub itu sendiri. Bagaimana mereka ikut serta dalam pembinaan, dilepas ada kekurangannya segala macam saat ini. Mereka yang menggaji pemain setiap bulannya, setiap musimnya, mereka juga yang ikut kompetisi, menghidupkan industri sepak bola Indonesia. Jadi bagaimana kedepannya ini nanti Patrick Kluivert juga bisa berkolaborasi dengan klub dan juga setidaknya membantu bagaimana blueprint sepak bola Indonesia ini benar-benar bisa berjalan, meskipun kita tahu sekarang blueprint pun belum diumumkan kan oleh federasi seperti itu. Nah, itu juga yang jadi masalah sekarang, kita juga nggak tahu. Jadi kita juga nggak bisa
masih mereka-reka seperti apa sebenarnya blueprint kita. Berbeda dengan bicara kita negara tetangga kita di Singapura, ya aksesnya mulai dari blueprint sampai anggaran per tahun itu kita bisa akses di website federasi secara gampang dan secara terbuka. Dan PSSI itu belum ada, meskipun berkali-kali Exco PSSI, Pak Ketum juga sudah menyebut ada blueprint segala macam yang sudah disampaikan langsung ke Presiden FIFA, tapi kita sebagai publik belum pernah melihat itu. Tapi ini sebenarnya akan menjadi dalam tanda kutip beban tambahan bagi Kluivert, atau ya sebenarnya ini sejalan aja untuk ya tadi membenahi atau juga membangun komunikasi dengan klub-klub? Sebenarnya ini satu kesatuan karena Kluivert, kita tahu Kluivert menerima tantangan sebagai pelatih timnas dengan segala macam masa pendek dengan 2,5 bulan, relatif cuma 2 bulan lah seperti itu. Bahkan mungkin TC nanti dia memulai TC-nya di Australia karena tanggal 20 kita sudah bertanding di Australia. Belum lagi ada tanda kutip tantangan tersendiri Kluivert karena kita main tanggal 20 dan tanggal 25 itu sudah di bulan Ramadan gitu kan. Pemain Liga 1 juga perlu ada beberapa penyesuaian seperti itu, dan jadi ini tantangan. Dan kalau sebenarnya dan Patrick juga sudah menerima tawaran ini secara rasional, dan dia juga kan pelatih yang sudah profesional dan dia jelas tahu tantangannya seperti apa. Nggak cuma dia harus memilih pemain, nggak cuma dia harus meramu strategi untuk timnas dan memenuhi target mimpi besar kita sama-sama lolos Piala Dunia 2026, tapi juga bagaimana dia menghimpun komunikasi yang baik dengan klub misalkan, karena mereka milik pemain, dan sejauh mana pemain ini bisa berkembang karena day to day, week per weeknya mereka ada di klub. Jadi itu sangat penting sekali peran pelatih timnas ini untuk membangun komunikasi yang jauh lebih baik, yang lebih sinergi, yang lebih kuat antara pelatih timnas dan stafnya nanti dengan Denny Lenzat, Alex Pastur, dengan klub-klub kita terutama setidaknya 18 klub yang ada di Liga 1 saat ini. Oke, ini juga kita masih menunggu ya kedatangan dari Daniel Lansat, kan jadwalnya 17.50 tiba di Bandara Soekarno-Hatta, sementara kalau untuk Patrick Kluivert dari Kuala Lumpur tadi rencananya tiba pukul 18.40 masih sesuai jadwal. Kita akan juga pantau terus seperti apa suasana terkini di sana, tapi tetap bersama kami, Breaking News Kompas TV akan kembali sesaat lagi.
Ini dari eh Clifford kan juga dia adalah penyerang ketika masih aktif bermain di lapangan. Ini akan mempengaruhi strateginya dia kah ketika nanti memandu timnas di kualifikasi Piala Dunia? Seorang pelatih itu tidak melulu dipengaruhi dengan era dia bermain. Kalau begitu di Nozov dia akan bermain dengan bertahan kan dia mantan kiper, tapi dia akan melihat apa ya materi pemain yang dia miliki dan game plan yang dia punya itu disatukan, itu gunanya dia punya asisten dan memberikan masukan. Lalu ini yang cocok. Kita tidak bisa memaksakan strategi kita, game plan kita kepada pemain yang tidak mampu memainkan gaya mainnya. Mungkin ini menyinggung sedikit ya bahwa para pemain diaspora kita tidak suka dengan gaya bermain Erik Sintayong. Mungkin arahnya ke situ, tapi bagi saya pelatih yang bisa memilih pemain dan mengeluarkan kemampuan terbaik jadi lapangan sesuai dengan game plan yang dia punya, yang dia susun dan dipahami. Bukan disepakati oleh pemain, tapi dipahami oleh pemain. Nah, kalau kita berharap dengan kondisi sekarang, kalau kita bermain menyerang di Australia, saya rasa pilihan yang sangat berisiko. Pilihan bermain menyerang pasti ada melawan Bahrain dan melawan Cina. Melawan Jepang, di Jepang juga itu sangat pilihan berisiko. Jadi kembali lawannya akan seperti apa, dan filosofi bermainnya ini yang penting, Mbak Cindy. Filosofi bermain ini tidak mudah diterapkan karena pemain kita banyak berada di luar negeri dan sedikit yang ada di dalam negeri. Itu tidak mudah memadukannya. Nah, untuk strategi jangka pendek harus ada game plan yang pas mungkin saat ini ya mengakomodir kehadiran para pemain diaspora sehingga agar mudah memahami gaya bermain Patrick Kluivert. Tapi Bung Sili ya, oke kalau itu tidak mempengaruhi misalnya formasi, tapi kalau untuk mencari, memetakan kekuatan dari timnas sendiri, terutama juga untuk striker, ini akan membantukah? Pasti, dia pernah jadi pelatih individu, pelatih kiper ya waktu di mana ya, di Brisbane ya, di klubnya Pak Bakri ya tahun 2010 ya, sebelum klubnya diambil alih oleh Bakri, dan dia pernah menjadi pelatih individu. Mungkin kebiasaan dia, ilmu dia, kebiasaan sebagai striker itu dibutuhkan. Tapi ketika dia menjadi pelatih kepala, itu harus merangkum semuanya. Dia harus mendapatkan masukan dari ini kan sudah kita baca bahwa netizen sudah melihat Alex Pastur punya track record sebagai pelatih lebih baik dan nanti akan dibentur-benturkan karena saat ini kita masih dualisme ya, pro kontra dalam mendukung tim nasional. Soal pro kontra itu Bung Indro, kan sempat ramai juga di media sosial ada tagar Kluivert out, padahal juga belum membuktikan, masih butuh waktu memang. Tapi tagar itu sebenarnya mempengaruhi psikologis dari supporter gak sih? Sebenarnya enggak ya, karena memang itu kan hanya dampak dari misalnya orang-orang yang begitu mencintai Sintayong sebelumnya. Tidak puas dengan pemecatan Sintayong dan penggantinya, siapapun penggantinya. Tapi yang kita melihat bahwa ini akan, siapapun mengganti Sintayong akan sulit ketika memang PSSI tidak membangun sistem yang benar. Tidak ada seperti dikatakan tadi bahwa tidak disampaikan ke publik bagaimana blueprint sepak bola yang sebenarnya diberikan kepada sepak bola kita oleh PSSI. Ini yang menjadi pertanyaan. Akan sulit juga bagi pelatih untuk misalnya membuat timnas kita berkembang kalau misalnya memang blueprintnya ini tidak terbuka. Oke, kalau misalnya di supporter tidak terganggu sebenarnya dengan tagar itu, tapi menurut Bung Indro justru akan mengganggu psikologis dari Kluivert sendiri nggak sih? Jadi beban nggak sih? Seharusnya tidak ya, karena memang suatu hal pergantian pelatih ini hal yang biasa ya? Tapi memang ada pro dan kontra ini yang sebetulnya dibuat oleh drama-drama yang diciptakan oleh PSSI sendiri gitu ya. Bagaimana melakukan drama-drama sebelumnya, ada exco yang
membuat pernyataan di medsosnya, lalu ini kan PSSI sendiri yang mengajarkan drama-drama itu, akhirnya semua pro dan kontra ini semakin mengeras gitu. Oke, Bung Ihsan, kalau Anda melihatnya Patrick Kluivert akan mampukah untuk memetakan kapabilitas dari masing-masing timnas secara setara tadi ya, dari diaspora maupun juga dari Liga 1, bisakah? Dengan waktu yang singkat, yang pasti pertama dia akan dibantu oleh tim direktur teknik, misalkan kepala badan tim nasional lah, terutama untuk setidaknya memberikan list daftar pemain, terutama pemain yang bermain di Liga 1, begitupun juga pemain diaspora yang ada sekarang, ada sekitar 14 pemain gitu kan, plus itu sudah termasuk 10 pemain yang datang selama tahun 2024 kemarin. Jadi itu perlu dilihat nanti, dan Patrick Kluivert juga harus melihat kira-kira kebutuhannya seperti apa. Dan tentu ya kita tahu di era sains olahraga seperti sekarang itu sudah ada rekaman video dan segala macam bisa diakses oleh siapapun. Jadi ketika Kluivert butuh pemain-pemain itu, dia bisa langsung melihat rekaman-rekaman pertandingan, misalkan Rizky Ridho seperti apa yang kita tahu, dan pemain-pemain seperti Asnawi bahkan yang bermain di Thailand dalam beberapa setahun terakhir ini gitu kan. Terus juga ada sekarang yang pemain seperti Egy dan pemain-pemain muda seperti Ramadan dan Hoki itu juga bisa dilihat oleh Kluivert seperti apa. Dan kalau kita melihat dengan rekam jejak Kluivert sebagai penyerang tengah, dan itu juga cukup membantu dia juga untuk membantu Louis van Gaal ketika di Piala 2014 lalu. Jadi punya track record itu. Tapi sekarang kita tahu bahwa dia ada pelatih kepala, dia yang punya power paling kuat di ruang ganti timnas seperti saat ini gitu kan, dibantu oleh Alex Paxtor, dibantu oleh Daniel Lenzat. Jadi itu bagaimana nanti tugas dia, nggak cuma bagaimana mencari pemain-pemain untuk melengkapi puzzle dari taktikal yang dia inginkan, tapi juga bagaimana dia bisa ya itu tadi membuat komunikasi yang baik, kerja-kerja staff yang nanti juga akan dibantu oleh 2 pelatih lokal bisa berjalan dengan sinergi dengan baik. Dan jadi emang tugasnya ini tidak mudah yang akan dilakukan Patrick dengan jangka waktu yang sangat pendek, plus juga target tidak ada kompromi lagi, kita harus lolos Piala Dunia 2026, karena itu pun yang disetujui oleh Patrick ketika bertemu dengan Pak Erik ketika menyampaikan program-programnya dia gitu kan saat bertemu 25 Desember lalu. Jadi memang tugas berat ini di satu sisi meskipun ada pro kontra ya, jadi baiknya menurut saya memang kita harus memberikan dulu kesempatan kepada Patrick fokus bekerja gitu kan, benar-benar fokus memberikan dukungan untuk dia untuk benar-benar membentuk timnas yang baik. Meskipun kalau saya lihat melawan Australia nanti karena waktu sangat mepet dan Australia juga lebih baik secara kualitas dan ranking dengan kita, mungkin cara-cara taktikal yang dulu sempat dilakukan oleh Coach Shin, karena kita tahu Coach Shin pun butuh sekitar kurang lebih 2 tahun secara efektif untuk menunjukkan filosofi permainan seperti apa, bola-bola pendek, 1-2 sentuhan, transisi positif yang efektif, itu perlu waktu sekitar 2-3 tahun terakhir ini baru kelihatan. Dan itu pun yang setidaknya apa yang telah dilakukan Coach Shin setidaknya bisa diwariskan oleh Patrick gitu kan untuk laga melawan Australia nanti ketika melawan Bahrain dan Cina di kandang dengan kualitas pemain yang sebenarnya kita lebih baik dibanding Bahrain dan Cina. Itu mungkin kita bisa melihat sedikit di situ bagaimana filosofi apa yang diinginkan Patrick oleh timnas Indonesia. Oke, harusnya berarti Patrick Kluivert juga bisa melihat pertandingan yang lama, kemudian menjadikan itu bekal untuk pertandingan selanjutnya. Betul. Nah, Bung Wesley, kalau ya melihat lagi-lagi background dari Patrick Kluivert sebagai penyerang, apakah ini mungkin akan mempengaruhi strateginya nanti? Apakah mungkin akan lebih fokus agresifkah nanti pertandingannya? Atau ya mungkin punya strategi yang juga betul-betul berbeda dari Shin Taeyong? Kalau saya membandingkan dengan waktu dia melatih Curaçao, kemudian materi yang berbeda dia melatih Indonesia, saya berharap pandangan saya semoga baik, benar gitu. Kita bermain lebih agresif kalau Ole sudah masuk, karena selama 4 tahun atau plus potong era pandemi, Sintayong itu kan missing link-nya di depan, tidak ada pemain berposisi 9 striker murni yang dia butuhkan. Kemudian kecepatan sayap-sayap kita ketika dia menangani awal-awal, kemudian kita melihat berbagai variasi permainan yang diciptakan Sintayong, lahirlah pemain-pemain muda yang diberi kesempatan seperti Marcelino yang kemudian terakhir gemilang mencetak 2 gol ke Arab Saudi. Kita menunggu lagi seperti apa yang dimainkan oleh Kluivert dengan mungkin pertambahan oleh Rumeni yang menurut saya ini salah satu pemain yang kita cari-cari, striker yang betul-betul berposisi nomor 9. Dan kalau kita dapat itu, nah gaya bermain dengan kekuatan kita seperti apa? Apakah kemudian kita bermain dengan lini tengah kita yang semakin solid, atau kembali memperlihatkan kekuatan sayap kita? Variasi strategi ini yang saya tunggu. Tapi kalau bermain agresif, selama
lini tengah kita solid, semoga kita mendapatkan gaya bermain yang diinginkan dengan tambahan pemain naturalisasi. Semoga ya Mbak Cindy bahwa kita memang harus agresif. Saat ini kita bersaingnya luar biasa di grup C kan, semua bisa lolos ke putaran keempat, ya, kecuali Jepang. Saya anggap Jepang sudah bisa memastikan diri. Tapi Australia, kita, Arab Saudi, Bahrain, Cina punya peluang dan kita butuh kemenangan. Pertandingan adalah untuk menang. Bagaimana untuk menang? Ya mencetak gol. Bagaimana mencetak gol? Ya bermain efektif, termasuk meningkatkan intensitas serangan. Harus agresif. Kita lihat lagi suasana terkini di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Sekarang jam 18.15, artinya kalau merujuk kepada jadwal ketibaan dari pelatih timnas Patrick Kluivert pukul 18.40, artinya tinggal sekitar 35 menit lagi ya, sekitar ya setengah jaman lagi. Patrick Kluivert akan tiba, 25 menit lagi Patrick Kluivert akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta. 18.10 Patrick Kluivert dari Kuala Lumpur, Malaysia, kemudian akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18:40 menit. Saya mau ke Bung Indro. Bung Indro, kalau menurut Anda dengan agresivitas yang didorong oleh, tadi kan Bu Wesley bilang ya harus lebih agresif, tapi sebenarnya pembuktian semacam apa yang ditunggu-tunggu oleh supporter dari Patrick Kluivert? Ya kalau pembuktian ya jelas di pertandingan ya, kita maunya kan pertandingan selanjutnya menang, apalagi ketika bermain di Gelora Bung Karno tentunya. Kita berharap sisa pertandingan yang dimainkan di Gelora Bung Karno kita mendapat minimal 3 poin gitu kan dari 2 pertandingan tersebut. Karena kita meyakini ada naiknya standar dari publik terhadap timnas kita. Kalau kita Patrick Kluivert bisa membuktikan bermain di Gelora Bung Karno bisa mendapat poin, saya pikir itu ya adalah pembuktian yang baik untuk Kluivert. Gitu. Harus dapat poin ya, karena standar kita juga udah tinggi. Ini adalah situasi terkini dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Tampaknya juga banyak yang menunggu kedatangan dari Patrick Kluivert, terlihat dari adanya atribut yang digunakan. Kita akan pantau lagi seperti apa situasi di sana. Tapi usai jeda tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah.
Sekitar 20 menit lagi menuju jadwal kedatangan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert di bandara. Dan terlihat sudah ada supporter yang menunggu kedatangan. Mau melihat langsung Patrick Kluivert yang nantinya akan menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Terlihat dari atribut yang digunakan oleh beberapa supporter yang menunggu di pintu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Bung Indro melihat ya ternyata cukup ramai ya supporter yang datang. Ini sebenarnya ada sesuatu yang ya bisa diduga atau bagaimana? Kalau saya pikir ini biasa saja karena kan memang Kluivert juga legend Belanda gitu ya, legend Barcelona juga. Mungkin juga selain fans Indonesia yang datang juga ada Fans Belanda ya? fans Belanda ataupun fans Barca gitu ya. Nah ini yang sebenarnya hal-hal yang biasa saja kalau secara individu yang datang ke sini. Kalau misalnya dari kami paguyuban supporter sih kita tidak untuk menyambut Kluivert di sana karena kita harus melihat dulu bagaimana prestasi Kluivert nantinya di pertandingan-pertandingan selanjutnya. Harus objektif ya biar ya nggak ada masa honeymoonnya tidak terlalu lama ketika dia datang. Kalau Bung Iksan, ini kan ya terbuka sekali, artinya supporter juga sudah menunggu. Artinya rencana mau agak tertutup dari PSSI, ya ini akan ketahuan juga nih. Akhirnya nggak ketahuan. Memang kalau melihat dari memang kita tahu seperti tadi Bung Indro juga sebut bahwa memang kalau kita bila membandingkan Sintayong dalam beberapa turnamen internasional terakhir seperti Piala Asia 2023, Piala Asia 23 2024 di Qatar pulang disambut. Tapi itu kita tahu bahwa cinta itu kan berproses. Cinta fans itu untuk Coach Shin saat itu berproses. Kita tahu itu diawali dengan Coach Shin langsung memberikan bukti lolos sampai babak final Piala AFF 2020 yang main pada akhir 2021 kemarin gitu. Jadi itu yang Coach Shin nggak serta-merta datang langsung mendapat cinta besar dari supporter. Itu yang harus dibuktikan juga oleh Patrick, terutama setidaknya di game melawan Australia nanti saat away. Nah, ketika kita saat nanti pulang dari Australia bisa setidaknya dapat 1 poin, sambutan akan lebih meriah dibanding hari ini. Oke. Bung Wesley, kan tadi Anda juga beberapa kali mengkritisi soal ya pernyataan dari Exco PSSI soal ya Patrick Kluivert juga tugasnya untuk mengundang lebih banyak diaspora, tapi dengan waktu 2 bulan lagi menuju kualifikasi. Sebenarnya efektif nggak untuk menambah lini diaspora? Yang saat ini berjalan kan yang Oleh dan Jairo yang sebut-sebut, dan saya pikir Oleh sudah masuk dalam radar sejak lama. Saya melihat kembali jangka panjang yang diinginkan oleh federasi. Jadi kalau Patrick Kluivert diberikan kontrak 2 tahun plus gitu nanti 2 tahun lagi, targetnya kemudian disebut-sebut mundur ke 2030, kan ini program jangka panjang. Jadi saya katakan, apakah kita membangun tim nasional untuk Piala Dunia ini murni memperpanjang ini sebelumnya juga mendukung tim nasional Indonesia pastinya program jangka pendek menjadi program berkelanjutan, membangun tim nasional lewat kedatangan para pemain diaspora. Jadi itu yang bagi saya agak aneh sih, agak enak. Bagaimana seorang pelatih kepala sebelum menjadi daya tarik untuk mendatangkan para pemain diaspora apa lain. yang bisa ditawarkan sama Kluivert dan tim kan? Tapi kalau Anda melihat peluang kita untuk melawan nanti Australia, Tiongkok, Bahrain sampai Jepang di bawah di bawah tangannya Patrick Kluivert seberapa besar sih? Kemarin tentang STY. Ya, saya belum berani berbilang apa-apa ya, isunya, jujur saya orang yang melihat track record Pastor lebih meyakinkan bagi saya untuk pelatih tim nasional dibandingkan Patrick Kluivert. Tapi siapa tahu kerja sama mereka bertiga menghasilkan yang terbaik buat Indonesia. Kan harapan kita pilihan sudah dijatuhkan. Kita nggak bisa berbuat apa-apa lagi. Federasi sudah memilih. Oke, kita percaya dan itu semoga yang terbaik untuk tim nasional. Jadi kita tidak lagi melihat Patrick Kluivert, Alex Pastor atau Dan Lanzar. Ini sebuah tim pelatih. Penanggung jawabnya siapa? Penanggung jawabnya adalah Patrick Kluivert. Dan siapa memilih Patrick Kluivert? Yang bertanggung jawab memilih adalah federasi. Saya sih berharap ada percepatan kerjasama antara tim pelatih kita dengan pelatih lokal. Tadi saya katakan scouters juga tim pelatih yang memantau, tim analis video semua tadi sudah sebut, pemain-pemain lokal kita yang dipilih dan dipercaya oleh Rai Sintayong itu gaya bermainnya, cuplikan-cuplikan bermainnya, videonya harus ditonton semua oleh tim pelatih kita yang baru. Dan kalau perlu kan ditambahkan lagi
tidak mungkin semua pemain yang dipilih oleh Sintayong di era Sintayong itu tidak yang terbaik. Mungkin saja ada lagi yang muncul dalam sebulan terakhir di Liga Indonesia. Siapa tahu ada yang bisa memperkuat tim nasional lebih baik. Jadi semua bekerja keras dengan cepat, waktu sangat singkat untuk mengenal sepak bola Indonesia bagi Patrick Kluivert dan timnya, dan juga memperkenalkan gaya bermain seperti apa sih yang diinginkan kepada para pemain yang akan dipilih nanti. Bung Indro, kalau Anda melihatnya sebenarnya rencana Patrick Kluivert juga melobi diaspora agar bisa bermain di Indonesia, ini akan efektifkah atau seperti apa supporter melihatnya? Ya, kita sih melihatnya bahwa PSSI harusnya membenahi sepak bola dalam negeri gitu ya. Liga kita dibetulin, diperbaiki, lalu juga perekrutan pemain-pemain muda diberikan kompetisi yang betul gitu kan. Itu yang lebih efektif dibanding kita selalu berharap dengan diaspora gitu ya. Walaupun memang Patrick Kluivert adalah berasal dari Belanda dan diaspora kita lebih banyak dari Belanda. Tapi saya sih lebih menyukai kalau memang liga kita dibenahi, lalu juga pemain muda kita diberikan kompetisi yang profesional gitu. Ini yang lebih efektif ke depan untuk perbaikan sepak bola secara keseluruhan. Artinya bukan solusi jangka panjang sebenarnya ya itu ya? Iya, kalau misalnya diaspora bukan solusi jangka panjang. Oke, kita bahas lagi, kita lanjutkan lagi dialognya nanti seusai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV. What does it take to get there? Sudah ada jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Niko, apa yang bisa Anda laporkan? Ya, Sidi dan juga saudara, kita saat ini juga masih menunggu kedatangan dari pelatih timnas Indonesia, yakni Patrick Kluivert, yang saat ini masih menggunakan penerbangan KLM 809 yang saat ini masih menuju ke Bandara Soekarno-Hatta dan diperkirakan akan datang sekitar pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Dan di sini, tepatnya di Terminal 3, Gate 1 atau Gerbang 1 Bandara Soekarno-Hatta ini sudah ada supporter dari Hollanders atau supporter dari timnas Belanda yang ada di Indonesia ini sudah siap menyambut kedatangan dari Patrick Kluivert dan juga asistennya Dani Lansat. Dan juga kita sudah bersama dengan Mas Nando. Ya, Mas Nando ini bagaimana Mas pendapatnya tentang Patrick Kluivert yang saat ini sudah dipastikan akan melatih timnas Indonesia? Ya bagus, karena untuk dari segi komunikasi mereka kan lebih connect ya. Beberapa pemain diaspora kita juga dari Belanda. Ya, cuma secara taktikal kita harus lihat dulu nih pembuktian seperti apa gitu.
Ya. Kalau dari Patrick Kluivert sendiri ini taktiknya seperti apa Mas yang nantinya kemungkinan bisa diterapkan di timnas Indonesia? Kan sementara kita juga sudah mengetahui bahwa Patrick Kluivert kan sudah menjadi asisten dari Louis van Gaal di timnas Belanda sejak tahun 2012 hingga 2014. Nantinya menurut Mas sendiri apa yang taktiknya menjadi favorit dari Patrick Kluivert sendiri untuk timnas Indonesia? Kalau melihat waktu 2014 Belanda reach ke peringkat 3 itu kan 5-3-2 atau 3-5-2 lah ya. Mungkin bisa jadi terapkan formasi yang sama atau bisa jadi Kluivert pakai pola pakemnya Belanda total football 4-3-3, 4-3-3 yang klasik banget, yang dimana semua orang Belanda pasti tahu lah cara bermain dengan 4-3-3. Kita lihat, kita belum tahu dengan materi pemain yang ada, apalagi ada tambahan oleh Romeni nanti mau datang atau Pascal Strijk dan segalanya, kita belum tahu formasinya seperti apa yang dia akan raih. Gitu. Nah, kalau misalnya dari pandangan Hollander sendiri, dari Indonesia sendiri kan saat ini juga masih bermasalah di bagian depan, ketajaman lini depan seperti itu Mas. Dan apakah nantinya yang kita ketahui Patrick Kluivert ini dia ini adalah pencetak striker seperti itu di timnas Belanda nanti. Apakah nantinya masa depan di lini depan atau bagian forward di Indonesia ini akan bisa secerah atau setajam Belanda kah seperti itu Mas? Kalau itu bilang ujung tombak ya, target man ya, kita emang kurang banget target man. Ya, Patrick Kluivert itu kan seorang target man ya di timnas waktu sebagai pemain. Ya mudah-mudahan dia bisa menyelesaikan masalah inilah dengan cepat. Cuman kendalanya emang ya di timnas pusatnya sendiri juga target man-nya kita kurang gitu. Di timnas pusat kita hanya punya Wout Weghorst yang kompeten banget gitu. Timnas pusat maksudnya Belanda ya? Timnas Belanda, iya. Ya, itu kita juga kekurangan target man ya. Ya cuman mudah-mudahan Patrick hadir, dia bisa, apalagi ada oleh Romeni, kita belum tahu juga ada yang pemain diaspora lain yang akan segera menyusul. Mudah-mudahan dia bisa segera menyelesaikan masalah target man ini. Klasik nomor 9 harus ada lah di timnas Indonesia. Kemudian kalau menurut Mas Diri kan ada Dani Lanzat yang menjadi asisten dan juga ada Alex Pastoor. Dari Hollander sendiri seperti apa pandangannya terkait dengan dua asisten pilihan dari Patrick Kluivert ini? Ya sejauh yang kita lihat di sosial media, gemanya bagus ya, Alex Pastoor sama Dani Lanzat. Apalagi di khusus Dani Lanzat juga dia punya darah Maluku, akan lebih mudah juga tentunya kalau untuk beradaptasi, membantu Kluivert beradaptasi di timnas Indonesia. Kalau Alex Pastoor, jujur saya kurang begitu mengikuti, cuma sejauh ini saya tahu dia membawa Almer, kalau nggak salah ya, Almer promosi ke Eredivisie, kalau tidak salah. Mas, ini kan ada beberapa pemain yang sebelumnya sempat dicoret oleh pelatih sebelumnya gitu ya, dari Sintayong sendiri. Apakah nantinya di pemain-pemain ini yang sempat dicoret, apakah bisa berpotensi kembali lagi membela timnas Indonesia di bawah naungan Patrick Kluivert? Bagaimana dari pandangan Hollander sendiri? Semua yang udah dicoret bisa jadi balik lagi. Kemungkinan itu bakal balik lagi ada gitu. Tergantung kebutuhannya Patrick seperti apa dan formasi yang dia pakai seperti apa. Ya, contoh Elkan Bagot, mungkin dia masih muda dan dia masih jauh jalannya, mungkin dia akan bisa dipanggil lagi. Pasti akan bisa. Berarti kuncinya ini adalah komunikasi yang akan terjalin bagus ya, kita harap terjalin bagus ya Mas ya. Sama kebutuhan permainnya seperti apa? Patrick gunakan 4 back, 5 back ya, pasti akan butuh Elkan Bagot di sana. Gitu. Pertandingan terdekat ini akan melawan Australia. Seperti apa dari pandangan Hollander sendiri terkait dengan nantinya Patrick Kluivert akan melatih Indonesia dalam waktu dekat? Apakah bondingnya ini akan cepat berlangsung atau gimana? Lawan Australia kita kalau nggak salah away ya. Logikanya paling tidak kita harus bisa nyuri 1 poin. Kalau menang bisa bagus, itu akan lebih bagus. Cuman Australia juga tidak mulus-mulus banget di round 3 ini. Jadi aku harap kita masih bisa punya harapan lah buat lari 3 poin atau setidaknya 1 poin. Oke, siap. Berarti siap mendukung penuh Patrick Kluivert melatih timnas Indonesia. Siap. Terima kasih Mas Nando atas waktunya bersama Kompas TV. Kita masih menunggu. Nah itu juga Cindy, wawancara kami dengan salah satu pendukung dari timnas Belanda, yakni Hollanders, dengan Mas Nando. Dan kita juga sama-sama berharap tentunya kedatangan dari Patrick Kluivert untuk melatih timnas Indonesia ini membawa harapan baru agar nantinya Indonesia bisa melewati kompetisi-kompetisi di kancah dunia, terutama target yang akan dekat, yang masih dekat ini adalah target Piala Dunia 2026. Cindy, kembali ke studio. Niko, dengan ramainya supporter di sana, apakah ya mungkin ada perubahan rencana Patrick akan menyapa dulu supporter yang ada di sana, atau mungkin dari tim PSSI juga sudah terlihat di sana?
Ya, kalau misalnya terkait dengan tim PSS ini di Terminal 3 Bandara Suta, di Gate 1 ini masih belum terlihat adanya tanda-tanda penyambutan dari baik dari pemerintah, dari PSSI seperti itu ya. Namun yang pasti berdasarkan info yang kami himpun di lapangan, ini nantinya Patrick Kluivert dan juga salah satu asisten pelatihnya ini, Denny Lansat, ini akan melewati Terminal 3 di Gate 1 ini. Dan para media ini juga sudah menantikan kehadiran dari Denny Lansat. Sementara kalau Denny Lansat sendiri, dia menggunakan penerbangan Garuda Indonesia GA867 yang sudah mendarat sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat tadi. Dan kami juga masih menunggu keluarnya dari Denny Lansat itu sendiri. Sementara kalau misalnya Patrick Kluivert dan bersama rombongan lain, ini kita masih menunggu kedatangannya dari penerbangan KLM 809 yang saat ini masih menuju ke Bandara Suta untuk mendarat dan nantinya akan diperkenalkan oleh PSSI pada esok hari. Cindy. Oke, 4 menit lagi menuju jadwal, tapi informasi yang kami dapatkan sudah mendarat ya. Ini KL 809 Kuala Lumpur yang berangkat pukul 18.10. Ternyata tiba 18.35 dan sudah mendarat. Artinya ya sebentar lagi akan melalui jalur yang tadi sudah ditunggu juga oleh para supporter. Niko, kalau dari pantauan Anda, para supporter ini membawa atributnya apa aja? Apa yang paling ditunggu dari kedatangan Patrick Kluivert? Tentunya kalau misalnya kita melihat situasi terkini di Bandara Soekarno-Hatta tepatnya di Terminal 3 ini, ada beberapa Hollanders atau pendukung dari timnas Belanda sendiri. Ini mereka membawa umbul-umbul seperti bendera Belanda, lalu ada baju-baju mereka yang telah bawa, baik itu baju timnas maupun baju timnas Indonesia itu sendiri. Timnas Belanda dan timnas Indonesia ini juga masing-masing mereka bawa seperti itu. Dan kalau misalnya kita mengkaji lebih jauh terkait dengan apa yang ditunggu oleh para supporter ini, tentunya nanti apa yang akan dihasilkan oleh Patrick Kluivert beserta 2 asistennya ini saat melatih timnas Indonesia yang dalam waktu dekat akan melawan Australia, dan tentunya ini nantinya bisa memberikan harapan baru bagi timnas Indonesia yang semoga kita juga berharap bahwa kedatangan dari Patrick Kluivert ini membawa harapan baru bagi timnas Indonesia yang nantinya bisa membawa Indonesia ke kancah Piala Dunia 2026. Cindy. Terima kasih jurnalis Kompas TV Niko Anggriawan. Kita akan pantau lagi nanti suasana di sana. Terima kasih. Bung Indro, ini seperti prediksi Anda ya, ternyata memang banyak juga yang pakai atributnya Hollanders ya untuk timnas Belanda. Emang fans personalnya dari Patrick Kluivert. Ini rencananya udah, ya informasinya kan kalau tadi kita lihat di jadwal sudah tiba. Kalau dari Bung Indro sendiri gimana tanggapannya? Ya, ini sebenarnya wajar saja ketika ada beberapa individu yang datang ke sana karena keperluan untuk menyambut pelatih baru ini terlihat ya. Cuma kan kalau kita bedakan dengan misalnya saat Sintayong pertama kali datang, kita bisa melihat bagaimana dia melatih pertama kali. Kalau Kluivert kan belum tentu juga kita bisa melihat. Nah, saat itu saya pun datang ke Sintayong melihat bahwa bagaimana Sintayong bisa melihat apa yang menjadi kekurangan dari timnasnya ini fisik ya. Ketika zaman era Simon McManamy di babak kedua pemain-pemain timnas kita udah kelabakan. Nah ini yang diperbaiki langsung oleh Sintayong dengan bahkan membuat pemain-pemain timnas kita kelabakan juga dengan latihan ala Sintayong. Nah dengan Patrick Kluivert ini kan kita belum tentu dapat kesempatan untuk melihat latihan pertama kan. Bahkan kita nanti mungkin melihat pertandingan pertama karena TC-nya kan di Australia kemungkinan. Nah ini yang membedakan mungkin kedua pelatih ini. Oke. Bung Indro juga sempat ditanyakan ya ke supporter, ada pemain-pemain yang dalam tanda kutip di blacklist sama Sintayong. Kalau dari supporter harapannya mereka akan diterjunkan lagi kah di pertandingan selanjutnya? Iya, tergantung kebutuhan dari Kluivert sendiri. Apakah memang misalnya Elkan Bagot gitu memang dibutuhkan atau seperti apa? Ataukah misalnya orang-orang seperti Mark Klok gitu dibutuhkan lagi? Ini kan kita sih ngasih kesempatan untuk Kluivert menilai pemain-pemainnya tentunya. Oke, artinya ya tergantung kebutuhan dari pemetaannya Kluivert sendiri ya. Tapi kalau Bung Iksan, menurut Anda gimana? Apakah Patrick Kluivert akan memberikan kesempatan lagi yang luas yang sama? Kan judul kita era baru tim Garuda. Apakah mereka akan diberikan kesempatan lagi?
harusnya seperti itu. Kita contohnya selain Elkan yang bermain di luar negeri, kita juga masih punya Sadil Ramdhani yang bermain di Malaysia dalam 2-3 musim terakhir. Bahkan Sadil secara statistik juga cukup mentereng. Itu dia sudah berkontribusi lebih dari 5 gol bagi Sabah di Liga Malaysia musim ini. Yang saya lihat terakhir Sadil, kebetulan saya memang meliput langsung Piala Asia Januari lalu. Itu melihat terakhir Sadil menggunakan atribut timnas itu ketika kita sedang makan malam di Wisma KBRI di Doha. Jadi setelah itu saat makan itu ada informasi bahwa di Indonesia, justru di media sosial Indonesia, bahwa Sadil sudah dicoret oleh timnas. Saat itu dia masih berstatus pemain timnas. Nah setelah itu Sadil nggak pernah lagi terlihat. Setelah dari Qatar dia langsung kembali ke Malaysia untuk berlatih dengan Sabah. Dan ini kesempatan ini yang penting seperti itu. Dan kalau kita bisa melihat seperti apa sih gaya bermain yang diinginkan Patrick Kluivert misalnya seperti itu. Ini ada hal yang menarik yang saya lihat dari 6 game kita di putaran ketiga ini Piala Dunia. Kita itu emang bersama Coach Shin latihan fisik sangat bagus. Intensitas permainan kita secara fisik juga jauh lebih baik, terutama pemain lokal kita. Tapi yang menarik justru dalam 6 game di putaran ketiga ini kita justru menurun permainannya secara bertahan, terutama di babak kedua. Indikasinya adalah kita kebobolan 61 gol, kita menghadapi 61 tembakan selama babak kedua. Itu artinya sekitar 60% dari total tembakan yang dihadapi oleh timnas Indonesia selama putaran ketiga ini. Dan juga tuntutan jelas selain lolos juga kita berharap Patrick bisa menunjukkan permainannya lebih menyerang, karena kalau kita tahu di eranya Coach Shin mainnya lebih pragmatis, bertahan yang utama kemudian untuk menyerang. Dan dengan rata-rata kita possession kita hanya 41%, yang itu hanya lebih baik dari Cina di grup C, otomatis ada harapan juga ini harus lebih meningkat bersama Patrick Kluivert gitu. Setidaknya kita bisa ada di setidaknya 50% atau di atas 45%. Nah itu juga yang jadi PR Kluivert, bagaimana nantinya dia bisa memberikan penampilan lebih baik. Di luar itu tentu tuntutan untuk, ya kita tahu emang tadi juga Exco Pak Arya juga menyebut bahwa dia akan membantu mencari pemain diaspora, meraih pemain diaspora. Tapi yang paling utama menurut saya, bagaimana kita sudah punya nih sekarang ada 3 talenta penyerang tengah yang luar biasa di Indonesia, yang itu mungkin belum bisa akan terjadi lagi 5 tahun ke depan. Kita punya Ramadan Sananta, kita punya Hoki Caraka, kita punya juga Arhan Kaka. Mereka usianya masih di bawah 23 tahun, masih di bawah 25 tahun at least setidaknya. Dan mereka punya potensi luar biasa sebagai penyerang. Mereka punya fisik bagus, pemahaman baik, dan itu yang harus dipoles oleh Patrick untuk menjadi ya salah satu target kita. Oke, tapi kalau bocorannya juga kapan akan latihan pertama? Tapi Bung Isan jangan dijawab dulu, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. What does it take to get there? Years, pain, fight for 1 second. Beat me! Elmen.
Kemunculan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang kalau di jadwal tadi sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18:35 lebih cepat dari jadwal awal. Tadi sudah terbang dari Kuala Lumpur pukul 18:10 dan mendarat di Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten pukul 18:35. Supporter yang menggunakan atribut Hollanders dan juga timnas Indonesia menunggu kedatangan dari Patrick Kluivert di area pintu kedatangan Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Kita ke Bung Wesley dulu. Bung Wesley, kalau mencermati nama-nama pemain timnas yang sebelumnya sempat dicoret oleh Shin Tae-yong, apakah mungkin akan dipanggil kembali atau justru mungkin mencari nama-nama baru yang cukup potensial di Liga 1? Bisa dua-duanya ya Mbak Cindy. Karena semua pintu itu harus dibuka ulang oleh Patrick Kluivert. Tadi saya katakan dia harus mengenal sepak bola kita, baik yang ada di luar negeri maupun di dalam negeri. Pintunya harus dibuka lebar dan semua masukan itu dari tim yang dia pilih. Dari tim lokal, asistennya yang dikabarkan akan diberikan 2 asisten pelatih kita maupun nanti tim scouting yang memberikan masukan. Tim analis juga memberikan masukan siapa-siapa yang sedang bersinar di dalam negeri maupun yang di luar negeri mungkin yang masih bisa memperkuat Indonesia. Tidak boleh ada lagi berita-berita bahwa like and dislike, bahwa saat ini memang yang dibutuhkan adalah kita membuka pintu selebar-lebarnya kepada anak bangsa, mau yang di Eropa, mau di dalam negeri, untuk memperkuat tim nasional Indonesia dengan target yang saat ini begitu kita rindukan lah. Kan kalau tim nasional sepak bola itu mempunyai magnet yang nggak terkalahkan dan sangat besar dan memberikan dampak yang luar biasa kepada kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara, bahwa kemudian kita pernah bersatu luar biasa. Kita mulai Piala Asia 2007 kalau ingat, kita tuan rumah, lalu Piala AFF, kita dipersatukan kembali lewat sepak bola, dan kemudian kita dipecahkan oleh sepak bola juga di era dualisme PSSI, dan itu kemudian mengakar sampai sekarang. Begitu mudahnya kita buat pro dan kontra lewat sepak bola ini. Tapi Bung Wesley, kalau membuka lebar kesempatan itu untuk menjaring pemain-pemain dalam waktu yang singkat, itu akan berjalan mulus kah? Memang ini PR, ya Mas, ini PR yang tidak mudah dilakukan oleh Kluivert. Tadi saya katakan, dia datang sudah harus kerja. Kurang-kurangilah seremoni sana-sini itu, dan sudah harus kerja tiap hari, tiap malam, mendapatkan video, mendapatkan data, mendapatkan catatan-catatan pemain-pemain kita, mana yang sedang baik, dan kondisinya sedang siap pakai. Saya katakan dalam kondisi siap pakai, karena waktu yang sangat singkat untuk dia mengenal sepak bola Indonesia. Meskipun katanya mau Lanzar bisa bahasa Indonesia, Pastur punya pengalaman, tapi kan ini dunia yang berbeda yang selama ini yang mereka alami di Eropa. Begitu mudahnya mendapatkan data, begitu mudahnya mengenal seorang pemain lewat track record dia, videonya. Di Indonesia, ya maaf, dia harus kerja keras untuk mendapatkan itu, dan harus memainkan insting yang sangat baik ya untuk menyatukan semua pemain yang datang dari kondisi berbeda. Kalau di Eropa, Mbak Cindy, kan enak. Landasan bermainnya itu tidak terlalu jauh berbeda. Filosofi bermain mereka itu sudah diperkuat oleh landasan fondasi mereka mengenal sepak bola. Berbeda dengan saat ini ketika era Shin Tae-yong, dia harus memadukan fondasi sepak bola dalam negeri dengan fondasi sepak bola pemain kita yang dari Eropa. Itu nggak mudah untuk disatukan dalam sebuah konsep bermain yang sama. Nah, harus itulah yang menjadi PR bagi Kluivert dan timnya dalam waktu yang singkat ini, bagaimana memadukan 2 fondasi yang berbeda dengan game plan yang mereka butuhkan untuk menghadapi lawan-lawan yang bisa dikatakan saat ini berada di atas kita. Australia bukan tim baru untuk Piala Dunia 6 kali. Kita baru bisa meladeni Australia dalam tanda kutip, mengimbangi ya di era Shin Tae-yong, kan waktu AFC U23 kita bisa mengalahkan Australia, dan itu pemain lokal, Komang Tuguh yang mencetak gol. Di kualifikasi kemarin kita bisa menahan imbang Australia, dan ketika kita mengalahkan Yordania di Piala Asia U23 juga, itu sebuah bukti bahwa fondasi
lokal kita itu bisa ditingkatkan oleh Sintayong. Pencetak golnya kan pemain lokal semua itu, Marcelino, Witan, Kawang Tugu. Jadi ini yang saya tunggu dari tim Clifford, memadukan fondasi sepak bola yang mana yang akan dia utamakan. Karena pasti dengan ucapan Exco kemarin itu saya kok mengira-ngira ini akan diperkuat dominasi pemain-pemain diaspora, jadi sehingga fondasi yang disiapkan oleh Patrick Kluivert tidak terlalu menyulitkan dia memadukan sepak bola, karena mungkin hanya 1-2 pemain di luar diaspora yang akan dia turunkan untuk menghadapi Australia maupun Bahrain. Makanya kesetaraan itu ya yang juga diharapkan betul kerja, jangan lama-lama seremonialnya. Jadwal latihan udah ada belum? Kalau kita melihat dari jadwal di Liga 1 yang paling dekat itu kemungkinan untuk TC menghadapi Australia itu dimulai tanggal 15 Maret. Itu artinya 2 hari setelah game terakhir di Liga 1 tanggal 13 Maret nanti gitu. Tapi kalau secara efektif mungkin nanti Patrick Kluivert seperti yang dilakukan oleh Coach Shin atau pelatih-pelatih sebelumnya yang bermain di liga lokal kumpulkan dulu Jakarta, setelah itu latihan 1-2 hari, berangkat habis itu langsung ke negara tujuan, ke Australia terutama. Nah, yang kalau kita melihat dari jadwal liga-liga di Eropa, justru itu menariknya baru rehat jendela internasional itu pada tanggal 16 Maret. Itu artinya mereka baru efektif bergabung sekitar tanggal 17 bahkan atau tanggal 18. Mepet banget ya. Yang itu mepet hanya 2 hari jelang pertandingan itu. Jadi nanti ini benar-benar PR besar bagi Patrick Kluivert bagaimana dia meramu tim dengan kondisi persiapan yang sangat singkat nantinya. Nah itu gimana meramu tim dalam waktu, ya ini kan masih ada waktu 2 bulan, tapi dia tidak bisa langsung ketemu semua tim yang lengkap dari sekarang. Itu apa yang bisa dilakukan oleh Patrick Kluivert? Yang pasti itu dia tadi, dia harus memaksimalkan peran-peran para staf timnya, mulai dari asistennya, mulai dari juga analisis video, mulai dari scoutingnya sendiri, bagaimana mencari pemain yang benar-benar ketika nanti setidaknya ketika memanggil pemain pada awal Maret nanti dan mengumpulkan mulai tanggal 15 Maret nanti, Kluivert sudah tahu kira-kira siapa pemain yang berpotensi menjadi starting 11-nya dan juga siapa pemain cadangannya, dan kira-kira bayangannya dia sudah tahu, sudah harus punya bayangan Patrick Kluivert seperti apa mainnya ketika melawan Australia nanti. Dia tidak bisa lagi coba hanya meraba-raba seperti apa, karena kita tahu tuntutannya sangat besar dan Australia juga butuh hasil poin penuh untuk bisa lolos langsung mendampingi Jepang dan grup C. Oke, kalau dari Bung Indro melihat jadwal latihan yang tadi mepet sekali baru bisa di pertengahan bulan Maret, apakah ini masih bisa menjaga asa dari supporter? Iya, kita tidak bisa berharap terlalu banyak memang dengan jarak yang begitu mepet ya. Mungkin ini kesulitan sendiri bagi Sintayong. Namun kita masih bisa berharap ketika para pemain bermain di Gelora Bung Karno. Kalau di Australia saya sih berpikir kalau toh kita dapat 1 poin itu sudah bagus ya, sudah cukup bagus. Tapi kalau bermain di GBK ini masih ada beberapa hari lah untuk bermain di Gelora Bung Karno. Tapi kan jeda antara yang di Australia sama yang di GBK juga kan sebenarnya singkat sekali. Iya, tapi kan masih ada beberapa hari lah untuk paling nggak untuk dia berdiskusi dengan seluruh pemainnya bersama-sama dan mendapatkan chemistry yang sama gitu ya. Itu yang bisa mengembangkan permainan di GBK itu. Oke. Dengan ya dalam tanda kutip kelemahannya adalah jadwal latihan yang baru bisa dilakukan begitu mepet dengan lawan Australia. Artinya kan harapannya tadi yang di GBK ya, Tiongkok dan juga Bahrain. Supporter siap menjadi pemain ke-12 full ada di GBK? Iya, kita sih selalu siap untuk berada di GBK untuk menjadi pemain ke-12. Seperti yang saya katakan tadi, kita akan mendukung apapun yang terjadi dengan timnas gitu ya. Baik lagi bermain buruk, bermain bagus, itu akan kita selalu akan berusaha menjadi pemain ke-12 bagi timnas kita. Bung Wesley, dengan ya tadi jadwal yang begitu mepet, Anda memperkirakan nama-nama pemain yang akan jadi starting 11-nya siapa saja, Bung Wesley? Saya pikir tidak jauh dari yang kemarin sudah disiapkan oleh Sintayong. Tinggal bagaimana memainkan strategi yang tepat menghadapi Australia dengan kemampuan Patrick Kluivert dan timnya mengenali gaya pemain-pemain yang sudah ada ini. Karena tadi kita sama-sama sepakat tanggal 20 Maret kumpulnya tanggal berapa untuk ke sana. Tidak akan ada pertandingan uji coba menghadapi sebuah tim selain latihan internal. Dan ketika mereka bertanding tanggal 20 kemudian tanggal 21 kembali ke Indonesia, tanggal 22, 23 latihan, 24 sudah official training. Hanya waktu yang singkat untuk mereka punya waktu membangun chemistry. Ini kan PR
yang dihadapi Sintayong ketika di kualifikasi kemarin juga. Pengumpulan para pemain kan diaspora langsung di negara yang kita akan bertanding ketika pertandingan away. Apakah ada uji coba dari kualifikasi 2 ke kualifikasi 3? Apakah Sintayong punya waktu untuk uji coba? Nggak ada, karena kompetisi berjalan, dan kalau menghadapkan para pemain Eropa datang lebih cepat tidak mungkin. Aturannya sudah jelas diatur oleh FIFA untuk FIFA matchday berapa hari. Dan kalau di nasional kita bisa berhentikan, kayak kompetisi besok berhenti sebulan kan, tanggal 13 sampai 12 Maret berhenti, main lagi setelah Lebaran tanggal 12 April. Kita bisa ngatur itu, tapi kan kita nggak bisa ngatur yang di Eropa. Ini resiko, dan saya harap ketika Patrick Kluivert tahu kondisi ini, hasilnya apapun jangan dijadikan alasan, karena ini sudah harus dihadapi. Cari alasan lain, dan para juru bicara di federasi juga jangan bicara ini lagi. Harus sudah cari bicara alasan lain. Tidak boleh lagi waktu ini dijadikan sebuah alasan kalau nanti hasilnya tidak sesuai dengan harapan. Sudah terlalu jenuh lah kita dibikin drama-drama, nanti dihantam lagi oleh mereka-mereka yang kemarin kecewa dengan kepergian Sintayong. Bung Indro, tadi kan ada pembuktian pertandingan yang ditunggu juga oleh supporter. Akan menunggu sampai pertandingan keberapa sampai supporter bisa memutuskan sikap optimis atau ya mungkin masih harus dievaluasi Patrick Kluivert? Saya pikir 2 pertandingan awal ini sudah terlihat ya bagaimana prospek dari kepemimpinan Kluivert ya. Bagaimana juga karena mau tidak mau standar publik terhadap timnas ini sudah cukup tinggi setelah era Sintayong. Kalau misalnya Kluivert berada di atas, ini bisa saja misalnya kita melihat fans Liverpool ketika pergantian Jurgen Klopp menjadi Arne Slot gitu kan. Jurgen Klopp pergi ini betul-betul sedih. Tapi ketika Arne Slot bisa masa transisinya cukup bagus gitu ya, dan sampai sekarang masih cukup baik. Nah ini akhirnya menyertai Arne Slot. Nah Patrick Kluivert kalau misalnya di dua pertandingan awal ini sudah menunjukkan progres yang baik, saya pikir publik bisa saja melupakan Sintayong. Tapi kalau di bawah kualitas Sintayong, bisa saja nyanyian Sintayong kembali bergema di Gelora Bung Karno. Gitu. Kalau kata Bu Iksan, 2 pertandingan untuk menumbuhkan cinta ya berarti ya. Oke, Bung Wesley, dikasih 2 kesempatan 2 pertandingan menurut tadi Bung Indro. Mampukah kira-kira Patrick Kluivert membuktikan itu di Maret? Kata-katanya bukan mampukan, Mbak Cindy. Harus mampu ya. Sudah harus mampu. Dan penghakiman itu tadi, itu teriakan STY akan bergema di GBK kalau hasil lawan Bahrain tanggal 25 bulan 3 nanti itu tidak sesuai dengan harapan. Jadi masa transisi yang tadi Mas Indro katakan itu baik sekali. Saya suka ngambil contohnya di Liverpool. Jangan lupa Mas Indro, bahkan Jurgen Klopp menyanyikan lagu Arne Slot kan dalam stadion transisinya. Jadi tidak ada drama-drama. Pelatih lama memberikan tongkat estafet ke pelatih baru dan dia menyanyikan lagu Arne Slot. Itu kan sebuah kesejukan dalam sebuah transisi ke pemerintahan lah kalau kita bilang di timnas. Dan ini yang tidak terjadi. Drama-drama, kita masih nunggu hasil wawancara Sintayong di Korea nanti kan dimainkan lagi. Kemudian orang-orang sekitarnya nanti kan dirujak lagi oleh netizen. Kita nggak butuh itu Mbak Siti. Kita butuh waktu yang ada ini, bagikan kesempatan untuk tim Kluivert bekerja, dan jangan jadikan alasan waktu mepet ini untuk ketika nanti hasil tidak sesuai. Karena ketika Anda menerima pekerjaan, Anda tahu kok. Dulu kan kita kritik STY, mengeluh ini nggak mengeluh ini. Lah, ketika STY menerima tawaran melatih timnas Indonesia, kan dia tahu kualitas liga kita kayak apa, kan dia tahu kualitas pemain kita kayak apa. Jangan mengeluh. Itu yang dulu kan awalnya kan ketika STY datang dia banyak mengeluh. Nah kita juga sebagai media, sebagai pengamat harus juga cerdas. Loh Anda kan menerima pekerjaan dari awal harus Anda tahu. Nah ketika dia waktu itu saya dengar kabar tidak diberikan beberapa poin yang dijanjikan oleh federasi ketika itu, dan dia marah dan kemudian dia mengambil cara lain, dan itu yang kita puji kan. Kemudian ada terobosan-terobosan yang dilakukan, istilahnya potong generasi. Nah pemain muda yang diberikan, kemudian muncullah nama-nama seperti Witan, Marcelino dan kawan-kawan di tim nasional senior, termasuk Rizky Ridho,
Ferrari ya, sangat baik sebagai pemain muda untuk timnas senior. Dan itu yang kita tunggu. Jadi jangan mainkan lagi drama-drama nanti, dan saya harap federasi lebih pintar memilih diksi kata, kalimat dalam merangkul suasana publik sepak bola dan menghadirkan suasana yang lebih kondusif. Jangan jadi minyak dalam percikan api. Oke, kalau kata Bung Wesley bahkan bukan pembuktian tapi penghakiman. Nah kalau Bung Ihsan, gimana caranya biar tidak banyak drama dan fokusnya ke kinerja? PSSI udah ada strategi untuk itu? Nah ini dia yang kita tahu selama ini kan dalam 2 tahun eranya Pak Erik emang bisa dikatakan emang banyak drama yang terjadi gitu. Terutama dengan naik turunnya tanda kutip narasi soal Coach Shin saat itu dan 2 tahun terakhir. Waktu sedikit ketika kita ingat lagi setelah lawan Irak 2 tahun lalu gitu, kalah kita di Basra, mulai muncul hashtag stay out, tapi situ agak menurun lagi, habis itu naik lagi. Nah, jadi hal-hal seperti itu yang bahkan saya juga mendengar Coach Shin pun merasa tertekan dengan itu, terutama yang saya rasakan ketika di Piala Asia 2023 lalu, bagaimana Coach Shin ditargetkan harus lolos ke fase gugur Piala Asia 2023. Saat itu kondisinya kita bahkan baru main lagi setelah tahun 2007 gitu kan. Jadi bahkan beberapa wartawan asing wawancara saya, mereka ingin tahu Indonesia tuh kayak gimana sih gitu kan. Seperti apa kekuatan bola Indonesia sampai akhirnya punya target cukup tinggi lolos ke fase gugur saat itu. Nah, itu tekanan itu sebenarnya juga dirasakan Coach Shin, tapi akhirnya berjalan mulus, yang itu akhirnya membuat akhirnya drama-drama itu agak kembali menurun. Nah, kemarin karena kita tahu hasil di AFF tidak sesuai keinginan gitu kan, setidaknya lolos sampai ke babak semifinal, drama itu muncul lagi. Nah, ini yang harusnya benar-benar diredam oleh federasi, terutama dalam public speaking ke ranah publik, terutama menghindari apapun narasi tentang Patrick Kluivert. Tugasnya fokus hanya untuk melatih, tugasnya fokus untuk mencari pemain terbaik untuk timnas Indonesia, tugasnya bagaimana mempersiapkan tim sebaik mungkin melawan Australia dan Bahrain, jadwal terdekat kita. Nah itu, jadi hanya berkutat sekitar itu, nggak usah lagi berbicara soal membandingkan lah Patrick Kluivert dengan Don Carlo Ancelotti, mengatakan bahwa Don Carlo dan juga Zinedine Zidane hanya bagus di ruang ganti. Hal yang tidak masuk akal, hal yang tidak relevan dengan kondisi saat ini. Kalau kita melihat bagaimana Don Carlo pun bisa di Italia dikatakan sebagai profesor juga. Bagaimana dia nggak cuma melatih, nggak cuma beri piala, bahkan menelurkan 4 buku tentang taktikal sepak bola. Itu yang bisa dikatakan hal yang sangat jarang dimiliki. Bahkan SPPSSI bilang seperti itu hal yang tidak relevan. Yang pasti yang jelas tidak ada kompromi untuk Patrick Kluivert. Dia sudah menerima, dia bukan pelatih kelas Tarkam yang menerima asal aja ada tawaran gaji besar, mendapatkan cinta yang besar jadi publik sepak bola. Dia juga tahu dia seorang profesional yang juga jelas berpikir rasional dan juga berpikir secara matang. Target kita besar, lolos ke Piala Dunia untuk pertama kali sejak bangsa ini merdeka. Kita nggak bisa menghitung tahun 38 karena itu adalah pemberian FIFA saat itu, hasil dari Kongres di Den Haag tahun 37. Jadi ini benar-benar kalau bisa Patrick Kluivert bisa mencapai ini, ya sesuatu sejarah baru yang ya bisa dikatakan Patrick Kluivert bisa jadi salah satu legenda, bahkan bisa dikatakan ya legenda sepak bola di Indonesia. Kalau dia bisa wujudkan target kita lolos ke Piala Dunia 2026. Oke, itu yang nggak bisa dikompromikan lagi targetnya. Kita menuju lagi ke Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Ada jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya. Audrey, sekarang suasana seperti apa di sana? Ya, Cindy dan juga saudara, suasana semakin malam, semakin mendekati kedatangan dari Patrick Kluivert. Memang ia sudah mendarat, kita ketahui, dan kalau Anda bisa lihat di layar kaca Anda, ini memang sudah banyak supporter pecinta sepak bola Indonesia yang membadati pintu gate 1 di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Ini sudah banyak yang mengenakan atribut sepak bola Indonesia, mengenakan kaos Garuda Indonesia, begitu, kaos timnas Garuda, yang mereka tentu ini juga tidak sabar untuk menanti kedatangan pelatih dari timnas baru, pelatih timnas yang baru, begitu, Patrick Kluivert bersama dengan asistennya, yang juga kalau tadi kami sempat berbincang, ini dari mana saja sebenarnya para supporter yang tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada malam hari ini. Ada yang datang dari Gading Serpong, kemudian ada juga yang dari daerah Tangerang. Ini sudah banyak yang tadinya mungkin tidak terlalu ramai, tapi semakin malam ini mereka semakin bisa Anda dengar
saat ini mereka berteriak begitu, sudah tidak sabar menanti kedatangan dari Patrick Kluivert, karena dari tadi juga para supporter ini Cindy dan juga saudara mereka terus bertanya kapan sekiranya Patrick Kluivert ini akan memunculkan wajahnya ke hadapan para supporter, karena tentunya mereka ini memiliki harapan yang sangat tinggi terhadap Patrick Kluivert akan nasib dari para timnas Garuda Indonesia, yang kita tentunya semua berharap agar adanya Patrick Kluivert ini bisa meloloskan para timnas Garuda untuk menuju ke kualifikasi Piala Dunia 2026 yang tentunya ini menjadi kerinduan dari seluruh masyarakat Indonesia. Dan tentunya ini kita akan menantikan bersama kedatangan dari Patrick Kluivert bersama juga dengan asistennya begitu, yang kita ketahui ada Alex Pastur dan juga ada Denny Lansat, yang tadi kalau kami lihat untuk penerbangannya ini memang berbeda antara Denny Lansat juga Patrick Kluivert. Kalau Denny Lansat ini sudah tiba tadi ia menggunakan maskapai Garuda Indonesia yang kurang lebih tadi tiba sekitar pukul 17.40 waktu Indonesia Barat di Bandara Soekarno-Hatta. Dan kalau tadi Patrick Kluivert ini tiba sekitar pukul 18 lewat 40 menit di Bandara Soekarno-Hatta menggunakan pesawat KLM Royal Dutch Airlines. Dan tentu kita menantikan, memang meskipun tadi Denny Lansat ini sudah tiba lebih dulu, tapi memang belum ada terlihat pergerakan Denny Lansat ini keluar dari pintu gate 1. Mungkin ia ada kemungkinan menunggu terlebih dahulu kepala tim pelatihnya Patrick Kluivert begitu, untuk mungkin akan keluar bersama dari pintu gate 1 dan sama-sama menyapa para supporter pecinta sepak bola Indonesia yang tentunya sudah menantikan kedatangan mereka sejak sore hari tadi. Cindy. Audrey, kan tadi kita juga lihat ada pengamanan. Sebenarnya pengamanannya seberapa ketat dan udah kelihatan belum kalau dari PSSI sekarang? Ya. Kalau untuk anggota PSSI, kembali lagi kami masih belum melihat adanya anggota PSSI yang datang atau mungkin perwakilannya begitu. Namun kalau dari sisi keamanan, kami sudah melihat memang ini ada banyak sekali para aparat keamanan seperti kepolisian. Tadi juga ada Kapolres Bandara ini sudah tiba di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, yang ia akan mengamankan ketika Patrick Kluivert ini akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta bersama dengan Denny Lansat dan para pelatih lainnya. Yang kalau tadi kami lihat ini baru beberapa menit yang lalu Kapolres Bandara ini tadi masuk ke dalam pintu gate 1 Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, yang sepertinya ia akan mengiring keluarnya pelatih timnas Garuda yang baru Patrick Kluivert bersama dengan asistennya dan juga para tim pelatih lainnya untuk keluar dari pintu gate 1, yang tentunya ini mengamankan, ditakutkan para supporter yang begitu antusias begitu ingin mendekat, karena kalau tadi kami lihat ini memang supporter sudah bersiap semua kamera handphonenya untuk mau mengambil gambar, bahkan mereka juga sudah menyiapkan baju timnas Garuda yang sangat ingin ditandatangani oleh pelatih timnas Garuda yang baru Patrick Kluivert. Dan tentu kita sama-sama merasakan euforia semangat yang sudah sama-sama dinanti begitu, semangat dari para supporter, dari para warga yang ada, masyarakat yang ada di Bandara Terminal 3 Soekarno-Hatta ini juga dari tadi sibuk bertanya siapa sih yang akan datang ke Indonesia, hingga begitu sibuk, yang tentunya ini menjadi ajang yang kita tunggu-tunggu bersama untuk melihat penampakan dari pelatih timnas Garuda yang baru Patrick Kluivert bersama dengan asistennya Denny Lansat, Alex Pastur juga, yang juga para tim pelatih lainnya. Yang tadi kalau kami lihat dari manifest list penerbangan ini kurang lebih ada sebanyak 7 orang yang akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta, yang ini juga Anda bisa lihat, Cindy dan juga saudara, ada banyak supporter yang tidak sabar, bahkan mungkin wajah dari Patrick Kluivert ini masih menimbulkan tanda tanya sebenarnya seperti apa tampak aslinya begitu, sehingga setiap dari tadi ada orang turis begitu yang keluar dari pintu gate 1 ini, para supporter ini bertanya-tanya apakah ini Patrick Kluivert gitu, dan tentunya kita akan menunggu bersama. Kalau kita bisa melihat terkait dengan
jejak rekam dari Patrick Kluivert sendiri, kita ketahui mungkin banyak menimbulkan pro kontra antara adanya pelatih timnas Garuda yang baru yang tentunya kemarin kita ketahui sebelumnya ini ada Shin Tae-yong yang sebagai pelatih dari timnas Garuda Indonesia, tapi berdasarkan beberapa keputusan dari PSSI sehingga ia menargetkan atau memutuskan Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih timnas Garuda yang baru, yang tentunya memiliki harapan besar dari para masyarakat Indonesia. Dan kalau kita lihat bagaimana rekam jejak dari Patrick Kluivert sendiri, kita ketahui dia ini adalah mantan penyerang timnas Belanda yang memiliki sejumlah prestasi yang tentu kita tunggu akankah Patrick Kluivert ini bisa membawa pemain timnas Garuda untuk lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2020, Piala Dunia 2026. Yang sepertinya sebentar lagi Cindy dan juga saudara, Patrick Kluivert ini akan tiba, akan keluar dari pintu gate 1 karena pengamanan ini semakin ketat diberlakukan oleh tim keamanan, dan kita akan menantikan bersama bagaimana sosok dari Patrick Kluivert, juga Denny Lansat dan para pelatih asisten pelatih tim lainnya. Cindy. Audrey, tadi kami juga sempat lihat ada gambar mobil yang sudah standby. Ini artinya setelah tiba di bandara akan seperti apa rangkaian acaranya? Apa langsung menuju hotel? Ya, setelah Patrick Kluivert tiba, ini memang mobil sudah dipersiapkan untuk membawa Patrick Kluivert yang nanti akan langsung menuju ke hotel tempat penginapannya, yakni di Hotel Fairmont, yang di sana juga setelah tiba di hotel, kabarnya memang Patrick Kluivert ini akan diberi kesempatan untuk istirahat terlebih dahulu, karena kita ketahui Patrick Kluivert ini telah menempuh perjalanan sejak hari Jumat kemarin sekitar pukul 8:30 malam waktu Belanda, yang kemudian ia sempat transit juga terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia, yang kemudian akhirnya tiba di Indonesia pada pukul 18:40 waktu Indonesia Barat, sehingga memang dari PSSI sendiri tidak ada menjadwalkan kegiatan selanjutnya untuk hari ini kepada Patrick Kluivert, yang dimana ia langsung segera akan dibawa menuju ke hotel tempat penginapannya. Yang pastinya kita ketahui kalau untuk agenda selanjutnya setelah Patrick Kluivert ini akan tiba, besok dari PSSI ini memang akan menggelar konferensi pers di hadapan para awak media untuk memperkenalkan sosok Patrick Kluivert yang akan menjadi pelatih timnas Garuda Indonesia yang baru. Nanti juga tentunya ini menjadi kesempatan untuk kita lebih mengenal lebih dekat bagaimana sosok dari Patrick Kluivert ini, yang juga rencananya ini Patrick Kluivert akan dipertemukan dengan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang juga setelah itu kalau kita lihat agenda selanjutnya di hari Senin pada tanggal 13 Januari 2025, PSSI ini berencana akan mengajak Patrick Kluivert bersama dengan asistennya dan para tim pelatih lainnya ini untuk mengunjungi GBK Arena untuk melihat fasilitas-fasilitas yang biasa digunakan oleh para timnas Garuda Indonesia ketika mereka akan bersiap-siap berlatih atau juga akan berlaga di ajang pertandingan. Tentu akan ada banyak serangkaian agenda yang akan dilalui oleh Patrick Kluivert, Cindy dan juga saudara. Namun untuk hari ini dipastikan Patrick Kluivert akan menuju ke tempat penginapan terlebih dahulu, yang kita akan nantikan bersama bagaimana agenda lainnya yang akan dijalankan besok hari oleh Patrick Kluivert. Cindy. Jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, terima kasih. Nanti kita kesana lagi setelah Patrick Kluivert mulai terlihat di layar kaca ya. Terima kasih. Bung Wesley, yang juga jadi catatan kan tadi lagi-lagi ya soal komunikasi, ini jadi alasan kenapa Patrick Kluivert akhirnya dipilih oleh Erick Thohir. Tapi apakah masalah komunikasi ini akan bisa menjawab soal ya perpecahan di ruang ganti, ini akan bisa terselesaikan dengan masalah komunikasi ini? Harusnya ada perubahan kalau memang itu yang menjadikan alasan ya soal komunikasi. Tapi apakah karakter seseorang itu sudah terbaca sejak awal? Apakah jangan sampai dalam bahasa yang sama dengan komunikasi yang mudah tapi karakter arogansi akan mempengaruhi, atau like and dislike pemain apakah akan ada di situ, itu juga mempengaruhi Mbak Cindy. Jadi tidak ada yang menjamin sesuatu, tapi kalau dikatakan akan membaik, saya yakin akan membaik
untuk memahami strategi ya, bukan menyetujui strategi yang akan dimainkan. Kalau dari Bung Ihsan gimana? Dari pemain timnas sendiri apakah sebenarnya juga ada optimisme bahwa ya perpecahan di ruang ganti itu akan terselesaikan dengan komunikasi ini? Yang pasti yang saya dengar dari salah satu pemain, mereka sudah sangat tidak sabar lah ingin bertemu dengan, meskipun mereka tahu sedih dengan berakhirnya kerjasama dengan Coach Shin, karena mereka berharap Maret nanti ketemu lagi dengan Coach Shin, tapi dengan keputusan federasi mereka menghormati dan itu membuat mereka gak sabar juga setelah tahu Patrick Kluivert sebagai pelatih baru timnas. Ini hal yang positif karena kita tahu di Belanda nama besar Patrick Kluivert itu sangat luar biasa gitu kan, dan pemain-pemain kita relatif ini masa kecil bahkan masa balitanya tumbuh kenal sepak bola ketika ngelihat Patrick sedang bermain gitu kan, meskipun kita tahu mungkin sudah di ujung-ujung masa karirnya saat itu, tapi dengan nama besar Patrick pernah bekerja pula dengan Louis van Gaal di Piala Dunia 2014 bersama Clarence Seedorf di Kamerun dan juga pernah juga melatih di Curacao, jadi dia punya nama besar dan itu yang bisa menjadi modal dia setidaknya untuk memberikan sentuhan baru, sentuhan yang jauh lebih baik, terutama dalam sisi komunikasi. Dia bisa bahasa Belanda tentunya, juga berbahasa Inggris juga dengan fasih, dan itu membuat dia bisa setidaknya lebih baik untuk meramu tim, setidaknya pertama menjalin chemistry seperti pertama, kedua habis itu baru dia membicarakan tentang taktikal yang dia inginkan. Oke, kalau dari Bung Indro, meyakini kah ya tadi soal komunikasi bisa menjadi jawaban dari perpecahan di ruang ganti? Ya, kalau secara bahasa mungkin ini adalah salah satu faktor, tapi bukan faktor terpenting. Faktor terpenting kembali bagaimana Patrick Kluivert bisa membuat chemistry yang benar-benar bisa menyatukan para pemain, lalu juga bagaimana taktik yang diterapkan agar bisa bisa meningkatkan permainan kita, lalu juga apa yang kekurangan dari pemain-pemain kita ini bisa diatasi dengan segera. Oke. Kalau dari Bung Wesley, meyakinikah pernyataan dari PSSI dan juga pernyataan dari Patrick Kluivert sendiri bahwa leadership-nya ini ya bisa dipertanggungjawabkan lah. Mereka meyakini kalau itu adalah hal yang menonjol juga dari Patrick Kluivert. Jujur saya nggak terlalu kenal karakter Patrick Kluivert sebagai pelatih, tapi berbicara leadership ya kita tunggu ya, karena di Curacao juga ada cerita-cerita yang tidak sedap juga kan muncul. Jadi semoga tadi saya katakan kita tidak melihat kaca spion terus-terusan. Semoga masa lalu yang dia masing-masing kita punya karakter, kemampuan untuk berbenah, memperbaiki diri sebagai pelatih yang sudah pernah memimpin sebagai pelatih kepala ya di klub di Turki maupun di pelatih timnas Curacao di negara kecil ya, Pulau Laut Karibia, dan tekanannya akan berbeda Mbak Cindy. Di Curacao penduduknya kan nggak nyampe 160.000 ya. Itu kecil sekali untuk melihat tekanan supporter di Indonesia yang kalau di stadion sudah berkumpul kalau boleh 100.000 itu kalau tiket dijual kita kumpul di situ setiap timnas bermain. Jadi karakter kepemimpinannya saya nggak bisa katakan sudah yang pas dan cocok. Kita tunggu saja pilihan dari federasi. Oke, tapi Bung Ihsan, kalau yang Anda tahu, kalau dari PSSI seberapa mereka meyakini soal leadership dari Patrick Kluivert tadi? Yang jelas dengan pilihan Kluivert yang saya tahu memang proses Kluivert ini kan nggak 1-2 hari diputuskan, bahkan 1-2 bulan pun tidak gitu. Jadi sudah nama ini pun sudah bahkan sudah menjadi pertimbangan, menjadi opsi cadangan ketika Coach Shin itu sudah berakhir masa kontraknya yang di periode pertama akhir tahun 2023 lalu gitu. Jadi mulai ada pencarian di Eropa saat itu oleh Pak Erik untuk calon pelatih timnas baru. Tapi kita tahu bahwa komitmen PSSI saat itu berhasil dijalankan oleh Sintayong, lolos ke fase gugur Piala Asia 2023, lolos juga sampai semifinal di Piala Asia 23 2004, itu akhirnya komitmen PSSI untuk melanjutkan kontrak Shin hingga 2027. Nah, tapi ketika kemarin sempat ada kendala dan itu sampai tercium sama federasi, akhirnya federasi harus turun tangan dan itu akhirnya membuat nama yang kemarin sempat mencuat di akhir 2003 dimunculkan kembali dan itulah yang jadi pertimbangan akhirnya. Dan dengan pemilihan Patrick, jelas Pak Erik selalu bilang bahwa dia sudah cukup yakin bagaimana nantinya Patrick Kluivert bisa memimpin tim ini setidaknya seimbang dengan Coach Shin, bahkan harusnya jauh lebih baik dari Coach Shin. Tapi lah itu tadi dengan pengalaman yang masih kita bisa fair to say kalau katakan
kedatangan Coach Shin cukup memberi efek positif karena dia datang mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018, di Olimpiade London, sedangkan Patrick nggak punya CV sementara yang Coach Shin gitu kan, jadi ya itu yang harus kita lihat nantinya. Oke, ini yang kita saksikan bersama-sama, ini Patrick Kluivert ya sudah tiba. Iya, betul. Dan tadi sempat ada momen menandatangani baju timnas. Gimana Bung Ihsan melihat dari antusiasme juga dari supporter menyambut Patrick Kluivert? Ya ini sangat positif ya melihat ini dan lihat begitu banyak timnya Patrick, nggak cuma staf pelatih ini juga tim agennya segala macam, ditambah tadi juga ada 2 tim internal dari timnas yang selama ini mendampingi Coach Shin, juga ada 2 di situ tadi kita lihat, dan itu menunjukkan bahwa memang ya inilah secara resmi Patrick disambut langsung oleh anggota tim nasional gitu. Tapi menariknya di sini itu tadi supporter juga sangat tinggi dan Patrick juga datang dengan tersenyum. Setidaknya senyumnya ini bisa terus merekah sampai bulan Juni nanti. Sampai Juni ya, dan senyum merekahnya juga di mulut semua masyarakat Indonesia. Betul, ditularkan kepada seluruh supporter dan 250 juta Pak rakyat Indonesia. 250 juta rakyat Indonesia. Saudara, ini yang kita saksikan adalah kedatangan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sebenarnya kalau dari jadwal tadi sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18:35. Kedatangannya disambut langsung oleh supporter yang sudah menunggu di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Supporter yang sudah membawa atribut, ada dari atribut timnas Indonesia maupun juga sebagai mewakili fans Belanda, tadi sudah datang untuk memberikan sambutan yang meriah kepada Patrick Kluivert. Tampaknya mereka juga sama-sama ingin berfoto maupun juga minta tanda tangan langsung. Yang mengingat bagaimana rekam jejak dari Patrick Kluivert juga sebagai penyerang, sebagai pemain sepak bola cukup melegenda. Menurut jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, tadi rencananya ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan langsung bersama iring-iringan dari federasi, akan langsung menuju hotel. Tadi rangkaian mobil sudah disiapkan. Denny lanjut di belakangnya. Sorry, lewat depan saya. Bukan. Masuk tayang nih dari Prabowo. Patrick Kluivert tadi sudah masuk ke dalam mobil dan langsung meninggalkan area Bandara Soekarno-Hatta Tangerang, Banten. Setelah sempat ada menandatangani baju dari supporter yang sudah tiba, tadi juga senyumnya merekah sekali ya. Tadi kalau kata Bung Ihsan, semoga ini membawa harapan baru ya. Nah kalau dari gimana Bung Indro,
Senyumnya bisa menambah optimisme dari supporter kah? Iya, kita melihat bagaimanapun juga selamat datang untuk Patrick Kluivert. Semoga bisa berhasil untuk timnas. Kita juga bisa berkaca pada Arsene Wenger ketika dulu ya, Arsene Wenger. Bagaimana kritik terhadap Arsene Wenger ketika baru menduduki jabatan pelatih Arsenal. Kritiknya seperti apa dan banyak yang nggak yakin. Taunya dia bisa membawa Arsenal ke tempat tertinggi di Liga Inggris. Nah, kita berharap seperti itu juga. Namun kita meyakini bahwa perbaikan sepak bola Indonesia ini tidak bisa diserahkan pada satu individu. Harus ada perubahan sistem yang benar dari PSSI. Harus melakukan itu, perbaikan kompetisi, perbaikan pembinaan usia dini, kompetisi usia dini, itu harus segera dilakukan. Gitu. Jadi tidak hanya ujungnya aja gitu, timnasnya aja bagus, tapi liganya tidak baik, pembinaan usia dininya juga tidak berjalan. Nah ini yang kita sesalkan kalau misalnya. Yang nggak bisa dibebankan ke seorang Patrick Kluivert aja gitu ya Bung Indro. Kalau Bung Wesley gimana melihat Patrick Kluivert akhirnya sudah tiba di Jakarta, akhirnya menandai ya resmi nih sebentar lagi akan langsung bertemu dengan pemain. Gimana Bung Wesley? Ya, kita patut mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas karena selamat datang bukan untuk liburan tapi bekerja dengan cepat dengan timnya. Dan kekhawatiran saya nih Mbak Cindy, nggak tahu Mas Isan, Mas Indro setuju apa enggak, kita menyambut Patrick Kluivert sebagai mantan pemain yang top bersama Ajax, Barcelona, Milan, Newcastle, Valencia. Tapi yang kita kenal sebagai pelatih, apakah ini orangnya yang kita sambut? Itu yang saya tunggu pembuktiannya di pertandingan lawan Australia dan Bahrain. Jadi yang saya lihat adalah kita masih melihat menyambut Patrick Kluivert sebagai mantan pemain besar yang punya nama besar ketika masih bermain sebagai pesepak bola di lini depan tim nasional Belanda dan Ajax atau Barcelona dan yang lain. Dan kita harus menyambut dia sebenarnya sebagai pelatih dan belajar dari Sintayong. Sintayong itu sebagai mantan pemain nggak ngetop-ngetop amat. Ketika main di Piala Asia 1996, dia pemain cadangan di timnas Korea. Tapi sebagai pelatih bisa membawa sebuah prestasi ya, membawa klub Korea juara di Asia, membawa tim nasional Korea Selatan di Piala Dunia dan bisa mencuri perhatian ya, mengalahkan Jerman. Dan itu yang kita tunggu track record dari Patrick Kluivert. Semoga dia mencatatkan di CV-nya membawa Indonesia ke Piala Dunia, sehingga kemudian Kluivert yang dikenal punya nama baik sebagai pemain juga kita kenal sebagai pelatih yang berhasil sukses, terutama membawa Indonesia ke Piala Dunia. Sorotan saya itu, Mbak Cindy. Oke. Bu Iksan, ini jadi agendanya langsung ke hotel ya setelah ini? Langsung ke hotel, besok baru yang full. Berarti nggak akan ketemu sama siapa-siapa lagi PSSI malam ini nggak dulu? Mungkin disambut sama Pak Erik, ya ada kemungkinan seperti itu untuk makan malam, setidaknya makan malam penyambutan gitu kan, setidaknya untuk seperti itu, paling agenda paling seperti itu. Pak Erik nggak akan langsung ngasih langsung arahan gitu malam ini nggak ya? Tunggu besok dulu ya. Paling ujung-ujungnya nanti biasanya ada press release yang diumumkan Pak Erik untuk menyambut kedatangan Patrick Kluivert ini. Oke, kita juga sambil melihat perjalanan dari Patrick Kluivert ke hotel, kita akan masih saksikan update-nya, tetap bersama kami di Breaking News Kompas TV. Semua botol bayi tertulis 100%
momen kedatangan dari pelatih timnas Garuda yang baru, Patrick Kluivert, yang sudah keluar dari bandara dan langsung bertemu dengan salah satu pendukung timnas dan memberikan tanda tangannya di baju timnas miliknya. Dan informasi yang kami dapat, saudara, Patrick Kluivert bersama timnya saat ini sudah dalam perjalanan menuju tempat penginapan untuk kemudian nantinya beristirahat dan besok akan diperkenalkan langsung bersama dengan pengurus PSSI. Patrick Kluivert keluar dari Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sekitar pukul 19.25 waktu Indonesia bagian Barat setelah cukup lama menunggu pesawatnya yang dikatakan sudah mendarat sekitar pukul 18.35. Dan Anda bisa melihat di layar kaca Anda antusiasme dari pendukung timnas Garuda yang sudah menunggu sejak sore hari untuk bisa menyapa langsung juru taktik baru timnas Garuda untuk nantinya memimpin di kualifikasi Piala Dunia 2026 Maret nanti ketika berjumpa dengan Australia dan juga Bahrain. Dan tim Kompas TV, saudara, sedang mengikuti perjalanan dari Patrick Kluivert bersama timnya menuju tempat penginapan. Dan dikatakan memang Patrick Kluivert akan diperkenalkan secara nasional pada seluruh pecinta sepak bola tanah air esok hari bersama dengan pengurus PSSI dan juga tentunya dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Baik, kalau begitu saya akan langsung masih bersama kami di Breaking News Kompas TV, ada Bung Iksan dan juga Bung Indro. Saya ke Bung Iksan terlebih dahulu. Bung Iksan, melihat antusiasme dari supporter timnas yang bisa dilihat di layar kaca memang sudah langsung mengerubungi Patrick Kluivert ini. Sebenarnya kalau misalnya dibilang tingkat dari eksisitas dari si Patrick Kluivert ini seperti apa sih sebenarnya, Bung Iksan? Kalau kita melihat dari ini kan tentu supporter masih terbagi dua. Antusiasme dia sebagai pelatih baru timnas di satu sisi lagi sebagai mantan pemain timnas Belanda, Barcelona, bahkan Newcastle United gitu, dan Ajax Amsterdam. Jadi kalau kita sendiri lihat, oke lah misalkan dikatakan, dukungan kepada Patrick sebagai pelatih timnas cukup besar ngelihat sambutan di ini, itu bisa dikatakan bisa juga tidak seperti itu gitu kan dalam artian. Karena yang saya tahu, kita tahu Sintayong itu sangat tinggi tingkat penerimaannya di publik, bahkan dalam survei yang sempat kami lakukan bersama Litbang Kompas pada Oktober kemarin, itu tingkat keyakinan fans untuk agar Sin bisa membawa Indonesia lolos ke Piala Dunia itu sampai 85%. 85%. Jadi sangat tinggi sekali. Jadi itu alasan mengapa sangat logis ketika banyak supporter yang sangat kecewa ketika Coach Sin diputus kontraknya Senin kemarin dan mendatangkan Patrick Kluivert yang kita tahu memang ketika dibandingkan datang Sin dulu tidak bisa dibandingkan apple to apple ya, karena Sin datang dengan predikat mantan pelatih Korea Selatan di Piala Dunia 2018 plus juga Olimpiade London, sedangkan Patrick ya nggak punya CV yang cukup mentereng karena terakhir melatih tim semenjana di Liga Turki ada Demirspor seperti itu. Jadi kalau kita sudah melihat oke lah antusiasmenya cukup tinggi, tapi kalau kita mau fair ya kita beri waktu dulu. Tapi yang pasti sebagai pengamat seperti pemerhati timnas gitu kita berikan dulu dukungan kepada Patrick agar bisa membuktikan diri, dan yang pasti kurangi juga lah, saya berharap juga kurangi juga drama dari federasi, drama segala macamnya yang sebelumnya terjadi di era Coach Sintayong gitu kan, yang itu juga memberikan tekanan gak cuma kepada Coach Sin tapi juga kepada para pemain. Ini dengan waktu yang relatif sangat singkat, bahkan proses persiapan untuk melawan Australia nanti nggak sampai 1 pekan. Dan itu sudah dipotong perjalanan masing-masing yang jauh ke Australia. Jadi mereka harus benar-benar fokus pertandingan, mulai dari Coach Patrick Kluivert juga bersama stafnya, dan juga nanti beberapa timnya lainnya juga harus fokus. Diawali dengan mencari pemain yang cocok dengan taktikal. Dia juga mulai berpikir taktikal seperti apa yang harus diturunkan ketika nanti melawan Australia. Dan juga yang pasti juga bagaimana dia juga punya PR untuk membangun relasi yang lebih baik antara tim nasional, terutama staf pelatih timnas, dengan klub yang memilih pemain dan juga yang membina pemain
main hari per hari, pekan ke pekan, bahkan bulan ke bulan. Baik. Nah, sekarang saya ingin ke Bung Indro. Bung Indro, ini kan seperti yang diketahui tadi memang dikatakan Bung Iksan, tingkat kepercayaan kepada Sinteyong untuk membawa timnas ke Piala Dunia itu 85%. Kalau misalnya melihat sekarang sudah diganti juru taktiknya, apakah antusiasme itu akan tetap ada atau bagaimana nanti? Iya, pergantian Coach Sintayong ini jujur mengejutkan. Tapi itu pergantian pelatih itu hal yang biasa di sepak bola ya. Jadi kita tidak boleh larut juga dalam pro dan kontra tadi. Saya sepakat dengan Bung Iksan bahwa federasi harus mengurangi drama-drama yang dilakukan saat ini. Bagaimana juga pengerahan buzzer-buzzer PSSI itu juga harus dikurangi. Gitu. Baik. Lebih fokuslah untuk meningkatkan kualitas permainan dari timnas kita, ataupun juga perbaikan liga kita, perbaikan usia muda kita gitu ya. Ada kan kompetisi, sampai sekarang saya belum mendengar. Bahkan di level Liga 3 atau Liga 4 itu satu klub itu hanya bermain satu kompetisi, ini hanya bermain 3 pertandingan. 3 sampai 10 ini kan kurang gitu kalau untuk liga ya, bahkan Liga 3. Nah ini yang masih banyak PR untuk PSSI, jadi janganlah kebanyakan drama, tapi lebih baik langsung di lapangan. Di lapangan langsung ya, berarti harus langsung menunjukkan. Baik, terakhir Bung Wesley yang masih tersambung, Elgin di sini. Bung Wesley, harapan singkat saja, harapan untuk Patrick Kluivert ke depannya seperti apa nih Bung Wesley? Ya, sama teman-teman di studio, jangan lupa bentrokan dengan pemain itu saya tidak yakin akan ada lagi, tapi bentrokan dengan federasi kemungkinan ada lagi, bisa jadi. Karena di era Sintayong bentrokan itu sudah dimulai ketika Om Danur masih menjabat Dirtek, dan bentrokan itu kan tidak muncul ke publik. Ini saya ngomong gini saya takut juga, tapi ya bentrokan itu nggak muncul ke publik, dan sejak awal sudah bentrok dengan federasi, sejak awal kedatangan juga. Jadi sudahi bentrok-bentrok itu, fokus tadi kita punya blueprint, kita minta mau seperti apa nih Patrick Kluivert membawa sepak bola kita dengan gameplay seperti apa, timnya yang mana, dan harus ada kerjasama yang ketat, dan bukan lagi soal kita berharap semoga, tapi harus dengan cepat menemukan gaya yang pas dengan pemain yang pas untuk melawan Australia dan Bahrain sebagai ujian 2 pertama. Baik, harga mati berarti ya. Bung Wesley, terima kasih. Kalau begitu Bung Wesley untuk harapannya, Bung Indro dan juga Bung Iksan sudah menemani kita semua pemirsa Kompas TV di Breaking News Kompas TV, dan saudara kita akan tutup Breaking News Kompas TV malam hari ini. Sampai jumpa.
Kluivert menyebut timnas Indonesia memiliki kemampuan dan kekuatan untuk mencapai mimpi itu. Well, the mission is, of course, to qualify ourselves for the World Cup next year. I think we have, the ability and the strength and the passion to go for it. We need the support of the whole country behind us, of course, and I think together we can achieve a lot of great things. And what about the team, Patrick? Do you have everything in place? What's the planning about that? Well, as everyone knows, football is a team sport and all pieces need to fit perfectly. Right now we're in the process of putting everything together, but it's important to remember that a team is not just about coaches, players or people around the team. We're talking about all supporters. They are a vital part of our journey. It has to be one mission, one team, and it's an honor to be part of it, of course. Memang penunjukan Patrick Kluivert memunculkan polemik. Apalagi dia menggantikan Shin Tae-yong yang berjasa membawa timnas ke ronde 3 kualifikasi Piala Dunia. Sebagian publik juga menganggap rekam jejak kepelatihan Kluivert tak istimewa. Namun, Ketua Umum PSSI Erick Thohir meminta publik sepak bola Indonesia memberi kesempatan kepada Kluivert untuk membuktikan diri. Erick bilang banyak pelatih yang sukses meski kerasnya ini udah makin naik dan pressure itu terasa. Sepak bola kemarin tadi waktu di awal Rossi bahwa locker room itu yang paling dinamis dan paling tidak mudah dikontrol. Saya memiliki beberapa klub sepak bola, saya ngerasain kok bagaimana pelatih itu turun dan naik. Saya tahu salah satunya di locker room itu. Anggota Exco PSSI Arya Sinulinga menyebut pelatih baru timnas juga akan ditugasi untuk melobi pemain-pemain diaspora baru untuk dinaturalisasi. Karena itu, pelatih timnas baru merupakan sosok yang dihormati di sepak bola Belanda. Dengan head coach yang level yang seperti ini, nanti dia juga yang akan melobi pemain-pemain diaspora yang selama ini mungkin belum terbujuk untuk mau masuk ke kita. Jadi nanti dia juga yang akan melobi dan mengajak pemain-pemain diaspora untuk masuk ke kita. Nah, pesepak bola yang pernah bermain untuk timnas di era Shin Tae-yong, Mark Klok, berharap semua pihak bisa membantu Kluivert untuk beradaptasi di Indonesia. Untuk pelatih baru, ini nama besar di dunia, Patrick Kluivert dari Belanda juga. Dia punya karir yang hebat. Semoga semua orang bantu dia buat adaptasi dan pemain kultur sepak bola juga adapt dengan filosofi dia. Dan semoga kita bisa kualifikasi untuk Piala Dunia. Ini mimpi semua. Kehadiran Patrick Kluivert diharapkan dapat membawa angin baru untuk timnas Garuda. Optimisme harus dijaga karena peluang ke Piala Dunia masih terbuka. Tim Liputan Kompas TV. Dan kini pelatih baru timnas Indonesia Patrick Kluivert sudah mendarat di Indonesia. Kluivert saudara dikontrak oleh PSSI selama 2 tahun dengan opsi perpanjangan kontrak untuk menangani timnas Indonesia. Patrick Kluivert sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Sabtu malam. Sejumlah pendukung timnas ini menyambut kehadiran Kluivert mulai dari pintu kedatangan di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Patrick saudara menargetkan membawa Indonesia tembus ke Piala Dunia 2026. Kluivert akan dibantu oleh 2 asistennya yakni Alex Pastur dan juga Denny Lanzet. Sekarang kita akan pantau ya karena pelatih baru timnas Indonesia juga sudah tiba di Indonesia. Kita akan pantau
setelah sudah tiba, ini mau ngapain Patrick? Apakah langsung menuju ke hotel atau kemana? Kita akan bergabung ya Cing ya, dengan ada 3 jurnalis Kompas TV. Yang pertama ada Audrey Zevanya di Bandara Soekarno-Hatta, kemudian juga di hotel yang tempatnya ini kabarnya Patrick menginap juga sudah ada Suar Azani, dan kemudian di PSSI ada Fedris Kananda. Kita mau ke Bandara Soekarno-Hatta dulu ya Cing ya? Iya, Audrey, gimana kondisi di bandara setelah Patrick datang dan kemudian sekarang sepertinya udah dalam perjalanan menuju hotel ya? Ya, Abdel, Audrey dan juga saudara, tentu tadi kita sudah melihat sekitar pukul 7:30 malam tadi, Patrick Kluivert, pelatih timnas Garuda Indonesia yang baru ini sudah tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Terminal 3 tepatnya, dan tadi langsung disambut dengan antusiasme dari para pecinta sepak bola Indonesia. Tadi supporter begitu banyak berada di depan pintu kedatangan gate 1 untuk menyapa langsung pelatih timnas Garuda yang baru, Patrick Kluivert. Kalau memang tadi Anda bisa melihat gambar kedatangannya, begitu ini memang para supporter ini tidak sabar untuk ingin mendekat kepada pelatih timnas Garuda yang baru karena mereka sudah siap dengan bajunya dan juga atributnya yang ingin sekali ditandatangani oleh Patrick Kluivert, dan mereka tentu menyampaikan juga beberapa harapan-harapan mereka terhadap Indonesia yang tentunya kita semua ini menjadi kerinduan kita untuk bisa melihat Timnas Garuda ini mengepakkan sayapnya di Piala Dunia 2026. Dan tadi Patrick Kluivert ini sudah langsung perjalanannya menuju ke tempat penginapannya, yang kabar terakhir kami terima ini memang menuju ke Hotel Fairmont. Tapi ini terus yang masih kami konfirmasi apa benar memang ia akan menuju ke Hotel Fairmont, dan tentunya nanti akan kita pantau bersama. Dan kalau berbicara terkait dengan apa agenda selanjutnya dari Patrick Kluivert setelah ini, memang sepertinya PSSI hari ini akan mempersilahkan Patrick Kluivert untuk beristirahat terlebih dahulu, karena kita ketahui baru saja kemarin dari hari Jumat ini penerbangan Patrick Kluivert dari Belanda, hingga ia tadi sempat transit terlebih dahulu di Kuala Lumpur, Malaysia, dan juga tiba di Indonesia sekitar pukul 18:40 waktu Indonesia Barat. Yang tentunya kalau kita lihat dari PSSI ini juga kabarnya besok pada hari Senin 13 Januari 2025 akan memperkenalkan Patrick Kluivert sebagai pelatih timnas Garuda yang baru melalui konferensi pers yang akan digelar di Hotel Mulia Senayan, yang juga kabarnya setelah digelar konferensi pers pada hari Minggu besok, hari Senin 13 Januari 2025, Patrick Kluivert ini akan diajak tur oleh PSSI ke GBK Arena untuk melihat fasilitas-fasilitas yang biasanya digunakan oleh para timnas Garuda untuk mereka berlatih, untuk mempersiapkan juga ketika mereka akan bertanding berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026. Tentu kita menantikan bersama bagaimana agenda selanjutnya, mungkin itu yang bisa kami kabarkan, dan kami kembalikan ke studio Audrey dan juga Abdel. Sama-sama Audrey, tapi di sana ada Audrey Zevanya, di sini ada Audrey Chandra. Terima kasih Audrey Zevanya melaporkan dari bandara. Nah ini kita lihat ya Cing ya, ini ternyata Patrick Kluivert dan juga kawan-kawan dan timnya gini ya, ini sudah di Senayan, berarti artinya kayaknya sedikit lagi sampai ya, sedikit lagi sampai. Mungkin yang di Fairmont ada siapa rekan kita? Ada Suara Azani Cing. Ada Suara Azani, bisa dengar kami apa yang apakah sudah sampai si Patrick Kluivert ini di Hotel Fairmont? Ya, di kondisi di Hotel Fairmont saat ini memang sudah terlihat adanya penyambutan ya, khususnya dari Yunus Nusi, ini merupakan sekjen PSSI yang dari sejak sore sudah berada di Hotel Fairmont untuk menyambut kedatangan Patrick Kluivert begitu ya, bersama dengan rombongannya. Saat ini memang belum ada terlihat supporter timnas Indonesia yang mungkin akan menyambut begitu. Seperti perkiraan kami mungkin memang itu mengikuti rombongan di perjalanan, karena memang dari informasinya sudah dekat di Hotel Fairmont, jadi kami sama-sama menantikan kedatangan Patrick Kluivert, dan di sini sudah terlihat mulai ramai begitu. Beberapa supporter sudah mulai terlihat, tetapi memang tidak sebanyak yang berada di Bandara Soekarno-Hatta. Di sini nanti informasinya dari Sekjen PSSI, Yunus Nusi mengatakan emang Patrick Kluivert ini akan langsung beristirahat begitu ya, untuk kemudian selanjutnya besok akan melanjutkan aktivitas untuk memberikan keterangan pers begitu. Kembali ke studio.
Iya, suara azan nih kira-kira kalau di sana yang Anda pantau ini Patrick Kluivert ini kemudian disambut oleh siapa di hotel? Apakah ada Ketua Umum PSSI misalnya Erick Thohir? Ya, ini sudah terlihat adanya pergerakan kedatangan dari Patrick Kluivert ya. Tetapi untuk Erick Thohir belum terlihat ada untuk menyambut di Hotel Fairmont ini karena baru Sekjen PSSI yaitu Yunus Nusi yang akan langsung menyambut bersama dengan rekan dan rombongan dari PSSI lainnya. Tetapi untuk Erick Thohir belum terlihat, kemungkinan akan datang tetapi belum dipastikan apakah Erick Thohir ini sudah standby di Hotel Fairmont karena sampai saat ini kami belum melihat adanya sosok Erick Thohir di sini. Kami baru melihat ada beberapa tokoh yaitu Yunus Nusi, Sekjen PSSI dan kemudian ada juga ini dia mungkin bisa terlihat adanya rombongan yang sudah mulai hadir di depan lobi Hotel Fairmont, Patrick Kluivert, dan kami sama-sama nantikan dan melihat ya. Ini dia kami akan menyambut kedatangan dari Patrick Kluivert. Pemirsa berita satu setelah perjalanan panjang dari Amsterdam menuju ke Indonesia pada akhirnya Kluivert tiba di Indonesia tepat. Ya, pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert akhirnya tiba di Hotel Fairmont yang ini baru saja perjalanan dari Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta Tangerang, kemudian tadi pukul 18.40 mendarat di Bandar Soekarno-Hatta dan kemudian tepat pukul 20.00 tiba di Hotel Fairmont yang rencananya akan langsung beristirahat, tetapi kami tetap akan mungkin bertanya ya rencana malam ini apa yang akan kegiatan apa yang akan dilakukan Kluivert bersama dengan rekannya, dengan rombongannya. Dan memang setelah besok itu akan adanya konferensi pers yang diberikan. Ini yang dikatakan oleh Erick Thohir, mengatakan besok ini di tanggal 12 akan ada konferensi pers di pukul 4 sore. Dan ini nantinya akan ada tanya jawab media dan Kluivert juga akan dikenalkan begitu ya bersama dengan pemain timnas, kemudian juga memperkenalkan Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini dia kami di layar kaca yang ditunjukkan oleh juru kamera Kompas TV Bimo Wicaksana. Ini adalah kehadiran dari Kluivert. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih. Apa kabar? Thank you. Good luck. Thank you. Terima kasih. Over here. Ada wawancara ya. Kawan-kawan ada wawancara ya. Media besok. Oke. Thank you. Oke. Thank you. Sorry. Selamat malam. Selamat malam. Oke. Sorry. Siap. Gue tahan kalau main masalah nggak dorong. Gue tahan gini dong. Itu dia saudara tadi memang disambut dengan ramai oleh rekan-rekan media dan memang Patrick Kluivert dan Denny tidak memberikan statement apapun karena memang berencana untuk langsung istirahat di hotel. Kembali ke studio. Ya, sambutannya sangat meriah sekali. Mudah-mudahan juga menjadi tambahan motivasi atau semangat buat Patrick untuk melatih tim kita sehingga bisa mendapatkan hasil yang terbaik nantinya. Iya, tadi di Fairmont ini bukan hanya Patrick saja yang sudah tiba, tapi juga ada asistennya Denny Lanzat yang juga tadi kita sudah lihat dan saksikan bersama sudah tiba. Nah, kan hari ini
karena sudah melalui perjalanan yang panjang, Cing ya, dari jauh dari Belanda, kemudian transit di Malaysia, kemudian tiba di Indonesia. Nah besok dikabarkan ini akan diperkenalkan oleh Ketua Umum PSSI. Sebenarnya agenda lebih lanjutnya bagaimana, kita sapa ada jurnalis Kompas TV Fedriska Ananda langsung dari kantor PSSI. Fedriska. Ya, selamat malam Audrey. Iya, jadi kalau untuk besok ini jam berapa pastinya diperkenalkan nih Patrick Kluivert ini ke masyarakat? Ya, terima kasih Coach Patrick sudah datang, berikan kesempatan. Sabar ya Pak ya. Izin ya Pak. Udah, punya bagus aja, bagus aja. Tahan Pak. Sebentar Pak. Pak WP kita masih nunggu media-media, masih prepare alat. Oke, sudah siap semuanya? Oke. Ya. Ya, terima kasih teman-teman. Coach Patrick sudah datang, berikan kesempatan kepada beliau untuk istirahat. 20 jam kurang lebih dari Belanda dan kita berharap beliau istirahat. Besok tentu Pak Erik akan menyambut teman-teman media bersama-sama dan besok akan disampaikan semuanya termasuk dengan Coach Patrick. Terima kasih. Enggak ada, kita hanya mengucapkan selamat datang. Terima kasih Anda telah datang dan silakan istirahat dulu. Malam hari ini ada agenda lain? Enggak ada, beliau istirahat. Beliau istirahat sama asisten-asistennya dan rombongannya. Amsterdam dengan siapa saja di dalam? Sama asisten dan ofisialnya. Besok akan bertemu dengan pemain. Ya, besok dengan hari ini ya Pak. besok dengan teman-teman, dengan ketua umum, dengan eksekutif komite. Mas Tur kapan Pak datangnya? Nanti langsung besok kita konferensi pers akan disampaikan semuanya di situ. Termasuk Pak Erick Thohir besok akan hadir. Iya, besok Pak Ketum yang akan langsung memimpin ya. Terima kasih. Terima kasih sudah datang. Ya. Pak, mungkin sedikit Pak yang diharapkan dari Pak Yunus Nusi untuk Patrick untuk timnas Indonesia. Besok semua akan disampaikan. Oke, thank you ya. Yo, sorry. Terima kasih sambutannya. Ya, Fedriska di PSSI, mungkin bisa diceritakan apa agenda besok dan kira-kira mulai jam berapa akan diperkenalkan ke masyarakat Indonesia Patrick Kluivert-nya? Ya, Cing Abdel, ini informasi yang kami terima, ini besok Patrick Kluivert dan juga beberapa tim pelatih ini akan diperkenalkan secara resmi oleh PSSI kepada publik pada pukul 3 sore yang akan dilaksanakan konferensi pers pada di Hotel Mulia kalau misalkan informasi yang kami dapatkan. Karena kalau misalkan untuk Patrick Kluivert dan juga rombongannya pada malam hari ini tidak akan disambut oleh PSSI secara resmi di gedung PSSI, di mana kalau misalkan kami dapat gambarkan pada malam hari ini gedung PSSI ini tampak berjalan normal, tidak ada aktivitas yang berarti. Namun memang saat ini dari perwakilan PSSI memang saat ini berada di hotel tempat Patrick dan juga rombongannya menginap. Jadi memang untuk malam ini belum ada agenda yang dapat kami informasikan. Namun informasinya juga besok selain juga melaksanakan konferensi pers terkait dengan perkenalan kepada publik, ini pada malam harinya Patrick dan juga teman-teman dan tim pelatih ini akan bertemu dengan para pemain timnas terkait dengan ini memperkenalkan juga dan juga kemudian menyatukan visi misi terkait dengan masa depan timnas Indonesia akan seperti apa. Karena kalau misalkan kita mengikuti pernyataan dari Ketua PSSI Erick Thohir pada program Rossi yang mengatakan bahwa Patrick ini sebetulnya telah melewati beberapa fase ataupun tahapan yang ditentukan oleh PSSI terkait dengan pemilihannya, di mana awalnya dipilih dari 15 orang, kemudian dikerucutkan menjadi 5 orang sebelum akhirnya nama Patrick ini terpilih untuk menggantikan pelatih timnas sebelumnya, Coach Sinteyong, untuk timnas yang akan memasuki pertandingan berikutnya melawan Australia. Tentu harapan kita ini sangat besar bagaimana kemudian nanti Patrick dan juga rombongan dapat membawa timnas menuju Piala Dunia yang akan dilaksanakan pada tahun ataupun bulan Maret depan. Abdel. Ya, terima kasih Fedriska. Ya, mudah-mudahan dengan segala riuh rendah penyambutannya, dengan segala macam drama-drama yang terjadi sebelum ini, Patrick Kluivert bisa memenuhi apa yang diharapkan oleh seluruh pencinta sepak bola Indonesia. Ya. Tapi saya penasaran juga sebenarnya dari media sosial kan sudah riuh banget ya, Cing ya. Tapi gimana sih menurut teman-teman pandangan dan juga harapan mengenai Patrick Kluivert dan juga masa depan timnas kita. Yang kali ini nanti kita akan ngobrol ya, memang agak lain ya Cing ya kali ini ya? Kali ini agak lain karena memang dia adalah bintang film agak lain.
Iya. Oke, siapa? Nanti tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam Akhir Pekan. Ini yang kita saksikan bersama-sama, ini Patrick Kluivert ya sudah tiba. Iya, betul. Dan tadi sempat ada momen menandatangani baju timnas. Gimana Bung Ihsan melihat dari antusiasme juga dari supporter menyambut Patrick Kluivert? Ya ini sangat positif ya melihat ini dan lihat begitu banyak timnya Patrick, nggak cuma staf pelatih ini juga tim agennya segala macam, ditambah tadi juga ada 2 tim internal dari timnas yang selama ini mendampingi Coach Shin, juga ada 2 di situ tadi kita lihat, dan itu menunjukkan bahwa memang ya inilah secara resmi Patrick disambut langsung oleh anggota tim nasional gitu. Tapi menariknya di sini itu tadi supporter juga sangat tinggi dan Patrick juga datang dengan tersenyum. Setidaknya senyumnya ini bisa terus merekah sampai bulan Juni nanti. Sampai Juni ya, dan senyum merekahnya juga di mulut semua masyarakat Indonesia. Betul, ditularkan kepada seluruh supporter dan 250 juta Pak rakyat Indonesia. 250 juta rakyat Indonesia. Saudara, ini yang kita saksikan adalah kedatangan dari pelatih timnas Indonesia Patrick Kluivert yang sebenarnya kalau dari jadwal tadi sudah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta pukul 18:35. Kedatangannya disambut langsung oleh supporter yang sudah menunggu di pintu kedatangan internasional Bandara Soekarno-Hatta. Supporter yang sudah membawa atribut, ada dari atribut timnas Indonesia maupun juga sebagai mewakili fans Belanda, tadi sudah datang untuk memberikan sambutan yang meriah kepada Patrick Kluivert. Tampaknya mereka juga sampai-sampai ingin berfoto maupun juga minta tanda tangan langsung. Yang mengingat bagaimana rekam jejak dari Patrick Kluivert juga sebagai penyerang, sebagai pemain sepak bola cukup melegenda. Menurut jurnalis Kompas TV Audrey Zevanya, tadi rencananya ketika tiba di Bandara Soekarno-Hatta akan langsung bersama iring-iringan dari federasi, akan langsung menuju hotel. Tadi rangkaian mobil sudah disiapkan. Ketika di bandara juga sambutan, terima kasih betul sama supporter Indonesia yang Indonesia gitu ya, Indonesia gitu ya. Wartawan juga banyak banget sambut dan terima kasih betul sama teman-teman wartawan. Terima kasih atas sambutannya. Dan tadi waktu bicara di lift tadi Patrick ngomong bahwa dia sangat exciting dan dia bilang top gitu. Jadi dia senang betul dengan keramahan Indonesia. Jadi Indonesia sangat ramah dan sangat terkenal di dunia dan itu adalah keramahan kita. Jadi ini semoga Patrick dan tadi Lanja juga ada. Jadi mereka berdua sangat happy dan bahagia gitu dengan kondisi di bandara tadi. Sambutan juga sangat bagus gitu. Kalau tadi kata Bang Yunus kan ini Gus Patrick. Nah tadi pas Gus Patrick landing di airport sempat interaksi dengan para supporter nggak? Tadi sempat sama supporter sempat interaksi dan tadi ya ini dia say hello dan sebagainya gitu ya. Mungkin belum banyak bicara tapi sangat bagus tadi. Jadi kita senang betul. Keramahan Indonesia kita tunjukkan bahwa kita sangat ramah gitu. Lanjat juga senang Lanjat bisa juga bahasa Indonesia beberapa patah kata gitu ya. Lanjat bisa dan ngerti. Kalau Lanjat bisa ngerti tadi. Tadi Patrick juga tadi berusaha untuk tadi apa tuh gitu. Jadi gitu ya. 1, ya 2, 3 jadi dia ini sekali gitu, exciting banget. Sampai selamat malam gitu, dia senang. Jadi ngobrol sama petugas lift juga dia ngomong selamat malam gitu. Jadi dia ini exciting dengan Indonesia lah gitu. Bang, artinya Kluivert ke depan akan diajarin bahasa Indonesia juga atau gimana sih? Ya saya rasa sih akan tahu bahwa dengan melatih tentunya apalagi dengan Indonesia dia tadi berusaha untuk mengetahui Indonesia yang lebih dalam. Sedikit soal Kluivert, apakah Kluivert juga tahu tentang supporter Indonesia ini seperti apa begitu kan
Yang pasti tadi tadi antusiasme di bandara udah jelas tadi. Semua menyambut. Iya, jadi tadi dia di bandara exciting betul dengan itu. Exciting banget. Jadi dia senang betul dengan disambutan yang sangat ramai dan bilang top banget. Kalau dari Pak Arya sendiri, apa yang ingin dikenalkan ke Fiverr dari Indonesia? Makanannya kah? Yang di awal ini gitu, apa? Iya. Awal tadi dengan ini ya, tadi dia tahu ini apa gitu ya. Good night, dia bilang, oh ini selamat malam. Itu aja udah besar dia sangat happy dan kita berusaha untuk nanti dia lebih mencintai Indonesia dan lebih mengenal Indonesia lah gitu. Jadi keramahannya Indonesia dia dapat betul hari ini dan dia senang betul tadi sampai di atas juga sangat happy gitu. Oke, mungkin karena pelatih baru ini akan ada taktik baru. Saya nanti besok aja. Oke. Besok aja kalau besok kan kita kan preskon ya. Teman-teman boleh tanya bebas sama dia, semua wartawan boleh nanya, jadi dia akan sangat terbuka semuanya gitu. Berarti interview Pak per media masing-masing. Nah, saya bentar. Ya. Berarti untuk malam ini nggak ada giat ya Pak? Nggak ada kegiatan. Iya, dia kan capek ya, baru istirahat, baru sampai. Tadi juga sempat delay kan, sempat delay pesawatnya dan baru sampai dan tentu bahagia gitu. Oke. Besok apa lagi? Ada berapa kegiatan dia mungkin bertemu dengan pemain-pemain Liga 1, pemain timnas yang ada di Liga 1 dia akan bertemu berapa pemain dan mungkin ngobrol ya. Mudah-mudahan mereka bisa cepat untuk saling berinteraksi. Itu yang diharapkan sama dia. Latihan di lapangan kapan Pak? Oh kan latihan belum dong ya. Tapi dia akan GBK juga nanti. Dia akan kan nanti kan masih ini. After presscon berarti ya melihat Apa? GBK after presscon. After presscon nanti ada mungkin lihat lapangan, lihat apa semua mungkin dia juga lihat. Nanti mungkin juga berapa kegiatan lah ya. Juga ketemu sama tim manajemen timnas ya untuk menangani dia nantinya kan dia cukup detail karena dia pengen tahu juga, pengen kenal juga tim yang akan menangani dia, siapa aja yang akan membantu dia selama dari PSSI untuk bantu dia selama jadi tim pelatih nantinya. Gitu. Oke, sip. Makasih kawan-kawan. Gampang, terlalu gampang. Gol dong. Itu yang harus dijaga. Mental boleh bagus tapi konsentrasi harus dijaga. Yang penting masuk kan. Jadi kebobolan itu saya. Pantas saya dicoret dari tim. Iya, gitu ya. Saya buang ke sana selebrasi berlebihan. Iya, betul. Selebrasi berlebihan. Betul. Jadi itu tidak boleh juga. Termasuk ini saat ini kan situasinya lagi panas. Kita boleh berselebrasi tapi kurangilah berlebihannya. Nah, kalau menurut Mas Oki ini berlebihan nih penyambutan segala macam. Penyambutan boleh-boleh saja, tapi kan ada beberapa. Sekarang sudah terbagi dua kubu nih sepak bola Indonesia. Yang kemarin sakit hati ketika Sintayong dipecat, sama orang-orang yang Patrick Kluivert datang ke sini untuk melatih itu lagi gontok-gontokan lah. Berarti sekarang ini malam hari ini juga masih ada gontok-gontokan yang panas sebenarnya. Sampai detik ini masih ada. Mas Oki ada di pihak yang mana nih? Saya ada di pihak yang menjaga pekerjaan saya saja. Saya cari aman saja. Tapi ya sih, aku tuh lebih ke kemarin lumayan kecewa ketika Sintayong dipecat. Ya. Sangat kecewa lah. Oh, saya sih lebih milih kecewa ya daripada kecewa. Bener lah gitu. Iyalah. Oke, baiklah kalau gitu.